besar daripada biaya pembangunan, sebagian besar dari biaya pembangunan itu disangkoskan, Pak, ditenggelamkan, Pak. Akibat ditenggelamkan sebagian, pengguna hanya membayar hanya biaya operasi dan biaya pemeliharaan. Sehingga akan mampu operator menanggung tidak hampir seluruhnya. Bahkan pemerintah menyampaikan bahwa itu bisnis to bisnis. Saya pikir kebijakan bisnis to bisnis itu tidak benar ya untuk transportasi. Rasanya hampir tidak mungkin ya. Saya ingat kereta api cepat itu B2B, ternyata tidak, ya kan? Apalagi sebut sajalah Patimban, saya pikir juga tidak bisa B2B, karena di situ ada namanya itu one tier dan two tiers di dalam pricingnya. One tier itu dibayar oleh pengguna, two tiers itu dibayar oleh siapa yang menerima manfaat. Jadi ada dua hal di sini konsepnya. Pertama konsep ekonomi namanya benefit, manfaat. Yang kedua adalah konsep keuangan yang namanya komersial. Nah, contoh ya Pak ya, airline itu sangat mengeluhkan, ya kan? Kenapa saya harus membayar sesuatu yang mahal, seluruh biaya-biaya airport harus saya tanggung. Padahal saya mendatangkan penumpang untuk wisata, untuk industri, untuk apa, saya harus dibayar dong untuk hal itu. Jadi memang kenapa ini tepat kita ambil topiknya, karena ini masalahnya mendesak. Ya, mendesak artinya meskipun kita sudah mencanangkan sejak tahun 2005 kalau saya tidak salah ya, kerjasama pemerintah dan badan usaha itu sejak 2005 sudah, tapi saya lihat kemajuannya dalam 16 tahun ini maju mundur maju mundur ya. Jadi tidak banyak KPBU apa istilahnya KPBU ya, kerjasama pemerintah dan badan usaha, sehingga kita ngambil topik ini. Nah, taksonomi kebijakan publik kita. Kenapa saya mengambil kebijakan publik itu, apa taksonominya? Karena transportasi itu harus merupakan, kalau istilahnya Pak Anwar Supriyadi, adalah variable activity katanya. Kalau istilahnya Pak Muton Siregar adalah direct demand. Jadi kita harus mengidentifikasi semua sektor yang terkait dengan kita. Kalau BPS itu Badan Pusat mengidentifikasi 17 sektor yang ada yang membangun PDB kita. Jadi bayangkanlah pekerjaan Kementerian Perhubungan itu, kalau dia proaktif, dia harus ikut meramalkan 17 sektor itu seperti apa setelah. Sementara ini kita cuma melakukan origin and destination, yang menurut saya short, hanya foto sejenak, ya kan? 5 tahun sekali kalau nggak salah ya, ODI itu dilakukan. Dan foto itu ibaratnya kalau di perusahaan namanya neraca, jadi balance sheet. Nah, kita tahu kekuatan balance sheet per tahun kalau di perusahaan, kalau di perhubungan itu 5 tahunan. Tapi kita tidak tahu kegiatannya, aktivitinya apa. Aktiviti itu income statement. Jadi saya coba mengajak Bapak-Bapak bahwa kita itu ada 17 sektor katanya BPS. Tapi kalau kita lihat secara menyeluruh, ada sektor politik ya, politik itu pasti menimbulkan kegiatan dalam negeri, luar negeri, keamanan nasional, penegakan hukum, umum. Kemudian ada sektor sosial, penanggulangan masalah sosial, kemudian kelompok rentan dan terus ya Pak. Ini yang ingin membayangkan sektor-sektor saja. Lanjut Pak. Oh ini screen berikut. Nah ini ekonomi, ya kan? Ekonomi, kemudian ya, yang empat ini infrastruktur. Nah infrastruktur ada dua Pak, publik dan privat. Kalau menurut pendapat pribadi saya Pak, infrastruktur itu semuanya publik dan privat, perpadu, tidak bisa berdiri sendiri. Misalnya kita anggap angkot ya, angkutan kota itu privat selama ini. Tapi menurut saya itu nggak bisa privat. Karena kalau itu privat tidak nyambung tidak ada daya tariknya orang menggunakan transportasi publik. Itu pun harus dibayar oleh pemerintah. Saya tidak tahu bagaimana caranya pemerintah membiayai supaya angkot itu menjadi daya tarik tersendiri untuk mengantarkan kita dari pemukiman sampai ke stasiun kereta ke interchange ya. Sementara ini terpisah dia bahwa publik dan privat. Jadi ada tugas kepentingan publik, ada kepentingan komersial. Baik Pak, lanjut Pak. Mohon maaf Pak Wendy, nggak bisa share screen soalnya. Nah ini catatan.
Ini catatan Bank Dunia mengatakan tahun 94, kalau kita meningkatkan anggaran kita 1% di perhubungan, makanya PDB otomatis 1% meningkat. Ya. Kemudian, tapi memang di sini ada dilemanya, Pak. Karena sementara ini tahun 2022, kalau saya tidak salah, defisit anggaran itu 6%. Ya, seharusnya hanya 3% boleh. Jadi kita itu akan menjadi sorotan IMF nanti dan berdampak kepada mata uang kita dan seterusnya. Mungkin targetnya tahun 2023 kalau nggak salah %. Sementara 2021 ini saya belum tahu ini. Menurut saya defisitnya cukup besar ya. Nggak mungkin 2%, mungkin ya 6% juga lah. Jadi kalau kita katanya kita berharap dari pemerintah untuk membangun infrastruktur ini tidak mungkin. Jadi saya sependapat dengan Pak Suritno, ini Pak Suritno hadir ya Pak ya, bahwa mari kita fokus kepada rencana induk, master plan, daripada seluruh transportasi ini secara menyeluruh, terkait penerbangan, pelabuhan, dan seterusnya. Nah, kemudian kalau kita punya uang lebih, mari kita buatkan prastudi kelayakan, ya kan? Prastudi kelayakan supaya nanti kita bisa melakukan namanya itu solicited bidding. Solicited bidding itu kita mengundang badan usaha untuk ikut lelang secara terbuka dalam membangun, mengoperasikan, memelihara, dan menyerahkan kemudian infrastruktur itu. Ya. Atau kalau pemerintah nggak punya uang, silakan swasta punya inisiatif sepanjang yang dibangun itu ada di dalam rencana induk. Jadi yang utama itu adalah rencana induk sebetulnya. Jadi tepat sekali bahasa Pak Suritno tadi pagi, kita jangan menjadi kuli, manajer kuli ya, apa istilahnya? Jadi kuli, hanya tahu teknis dan operasional untuk keselamatan dan keamanan transportasi, tapi kita tidak tahu bagaimana membuat sesuatu transport itu sehingga terjadi keseimbangan antara demand dan supply. Itu sebetulnya kita cita-citakan itu cuma keseimbangan ya Pak ya. Kalau keseimbang kapasitas tersedia, keseimbangan permintaan tersedia, sehingga itu sudah selesai tugas transportasi. Yang terjadi sekarang mungkin permintaannya tinggi sebelum pandemi misalkan, ya, sehingga kita betul-betul membangun, ya, terjadi over capacity mungkin ya. Nah sekarang setelah pandemi akan terjadi under capacity. Jadi menuju titik keseimbangan akan susah. Jadi menurut saya memang pemerintah sekarang ya dari perspektif ekonomi dan keuangan ya lebih baik APBN, APBD itu fokus pada membuat rencana induk untuk seluruh pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api. Bahasanya Pak Ritno itu simpul-simpul ya. Ya, sedangkan sistemnya itu juga perlu dibangun supaya terintegrasi terpadu ya antara intramoda. Kan sekarang pendekatannya adalah intramoda. Nggak mungkin kita mendorong transportasi publik kalau kita tidak bisa membangun transportasi secara terpadu. Ya, terkenal terpadu itu kalau di masyarakat ekonomi Eropa ya, itu masyarakat apa ya sekarang? Union ya, negara Eropa ya. Mereka itu membangun transportasi secara terpadu. Ya, jadi mereka pentingan itu adalah interchange, adalah perpindahan kan dari moda ke moda yang lain. Kemudian juga membangun informasi termasuk tarif dan rute-rute yang akan ditempuh baik sebelum kita melakukan perjalanan maupun selama dalam perjalanan. Jadi itu yang penting sekali. Jadi mungkin kita fokus kepada sistem, kemudian fokus kepada perencanaan, kemudian yang ketiga barangkali bagaimana kita melindungi masyarakat Pak dari ekonomi efektif. Kenapa? Kita harus ada juga batas atas dari tarif karena memang kalau kita sudah ada swasta di situ semuanya menjadi komersial sehingga masyarakat pengguna akan menjadi terpaksa karena kita tahu permintaan transportasi menurut Pak Segar ada yang elastis dan ada juga yang tidak elastis. Nah, buat yang tidak elastis ini berbahaya kalau itu dikelola oleh swasta karena dia akan menaikkan tarif sesuai dengan keuntungan yang akan dia peroleh. Kemudian yang kedua, infrastruktur memayungi Pak semua kegiatan nih. Jadi katanya Pak Anwar Supriyadi kepada saya nih Pak Desmond nggak mungkin 1% untuk 1%. Bahkan kalau kita ingin 1% PDB, transportasi harus 2%. Nah, memang dulu saya pernah baca suatu buku yang mengatakan bahwa
multiplier effect dari transportasi itu adalah 3 kali. Kalau saya tidak salah dulu ya, sehingga kita 3 kali kekuatan yang ada sekarang. Kemudian satu lagi yang paling hebat ini Pak, infrastruktur itu kan tadi kita menyampaikan ada 4 sektor sebetulnya. Infrastruktur mengalahkan 3 sektor yang lain, sektor politik, sektor ekonomi, sektor sosial. Jadi karena ini infrastruktur itu termasuk transportasi. Silakan Pak, lanjut Pak. Lanjut Pak. Kemudian ini apalagi wilayah Pak, ini lanjut Pak, wilayah Pak. Ada pemerintahan absolut, konkuren, terus Pak, terus kewenangannya, lanjut ada undang-undangnya. Nah, bahkan sekarang Pak, kalau saya tidak salah ya, mungkin Pak Kemal hadir ya, Pak Kemal, bahwa pemerintah daerah meminta penyerahan pelabuhan, ya meskipun itu pengumpan ya, ada pengumpan, kemudian ada lagi pengumpul, kemudian lagi utama, pengumpan diminta diserahkan sewaktu segera. Namanya itu P3, pengalihan personel, apalagi aset dan dokumen kepada prasarana ya, prasarana kepada pemerintah daerah. Ini akan dijadikan pilot project oleh Perhubungan Laut. Nah, ya, P3AD, Pak. Nah, P3D kan ya, kalau nggak salah ya. Nah, ini kan akan diikuti oleh bandar udara, akan diikuti oleh stasiun, karena ini semangat ini biasanya tinggi, persiapannya yang kurang, kan begitu. Jadi memang usaha Pak Wendy ini sangat diperlukan sekali bagaimana kita untuk menambah wawasan Pemda. Kalau memang mereka itu perintah undang-undang Pak, kalau nggak salah 2014 diperintahkan. Nah, saya mungkin mohon pendapatnya Pak Cucut sama Pak Edi Bakti ini, bandar udara bagaimana kesiapannya? Karena apakah itu pengecualian untuk bandar udara atau hanya untuk pelabuhan? Karena juga harus siap-siap. Karena saya mengikuti kemarin, kaget juga saya, waduh, 7 tahun yang lalu kan, 2014, Undang-Undang 23 2014 kalau nggak salah, 21, mereka sudah siap katanya. Ya, siapan mereka itu, saya anehnya itu kesiapan mereka itu, mereka akan membentuk unit pelaksana teknisnya di tingkat Pemda. Kemudian baru membentuk badan usahanya. Kalau menurut saya sih langsung aja badan usaha, kemudian pembinaannya secara bertahap dialihkan kepada pemerintah daerah. Baik Pak, silakan Pak. Terus Pak. Pak Wendy. Ya. Lebih. Terus? Nah ini lanjut aja ini Pak. Ini ada di buku semuanya kebijakan publik ini. Yang penting yang karena 20 menit ya Pak. Lanjut Pak. Mana makanya? Nah ini Pak, sebelumnya Pak. Nah ini Pak. Ini? Sebelumnya Pak. Nah ini. Ya. Sebelumnya. Kementerian Perhubungan ini menurut saya Pak, sayang sekali ya. Tidak punya instansi vertikal di daerah ya. Ini problem kita sebetulnya. Ya kan? Karena ada masalah yang agak sulit kita limpahkan ke daerah. Misalnya keselamatan dan keamanan. Pengoperasian itu. Menurut saya itu sangat teknis dan operasional dan terkait dengan badan organisasi internasional. Untuk penerbangan adalah ICAO, untuk pelabuhan adalah IMO. Jadi memang kita kesulitan tidak punya. Nah, ini 17 sektor yang harus kita layani nih Pak, menurut BPIS. Ya, terhadap PDB. Nah, ini mungkin kalau hadir orang Litbang ini, Badil Litbang, mungkin barangkali ini kita harus coba melihat kontribusi transportasi terhadap PDB secara menyeluruh ya. Mungkin di dalam ini termasuk juga yang PUPR mungkin ya. Karena PUPR kita anggap bagian dari kita lah, meskipun dia ada wadah tersendiri. Lanjut Pak Wendy. Lanjut Pak. Nah ini infrastruktur publik yang ada, kalau nggak salah saya ini 10 ya. Kembali Pak. 10 Pak. Kembali Pak. Nah ini 10 nih Pak. Ini mendapat dukungan pemerintah ini sebetulnya kalau saya nggak salah. Sesuai dengan PM Kementerian Keuangan. Cuman problemnya kalau setelah saya telusuri Pak, isi daripada PM itu, jadi kalau ibaratnya kita membangun pelabuhan itu kan satu kemas sebetulnya, satu kemasan ya. Tapi yang didukung itu cuman biaya konstruksinya saja. Gimana dengan sarana?
Ya kan? Bagaimana dengan penunjangnya? Konstruksinya misalnya kereta api, yang dibangunkan itu ya relnya saja, stasiunnya saja. Bagaimana itunya, trennya, ya kan? Sarananya, gimana penunjangnya? Harusnya merupakan satu paket seperti yang terjadi di India. Di India itu ada juga dibangun kereta api di mana itu kira-kira berapa triliun saya lupa. Pemerintahnya itu mendanai 33% daripada seluruh biaya. Jadi tidak dipilah-pilah gitu loh Pak. Bandelnya itu berapa? Karena di situ ada transit oriented development, ada nilai komersialnya. Oke Pak, lanjut Pak. Lanjut. Ini Ya, kemudian ini kelembagaannya sebetulnya sudah ada, tinggal kita baca. Nah, ini yang merah ini saya juga heran ini. Kenapa BUMN dan BUMD itu diistimewakan? Pada di matanya legal itu setara dengan badan usaha milik swasta sebetulnya. Karena dia badan usaha juga. Kalau pemerintah mengistimewakannya melalui penugasan misalkan, itu juga akan menghambat pengembangan infrastruktur. Karena kalau BUMN mengharapkan injeksi kapital dari pemerintah. Karena BUMN itu tidak bisa dipisahkan dari pemerintah. Karena itu adalah kuasi pemerintah sebetulnya. Sehingga ini kadang-kadang regulasi kita ini tidak melihat perspektif ekonomi bahwa kita berharap, ya kan, memerlukan investasi asing langsung. Ya kan, investasi asing langsung itu biasanya dia sangat keberatan kalau dia mitranya adalah BUMN. Ini mohon maaf pada warga BUMN meskipun saya mantan BUMN, karena BUMN itu identik dengan pemerintah sebetulnya, ya kan? Apalagi kalau dia butuh tas APBN lagi. Tapi kalau dibuat aja secara umum adalah badan usaha, itu melibatkan badan usaha milik negara, milik daerah, badan usaha swasta, koperasi dan lain-lain. Swasta asing akan segera masuk. Nah, kalau kekuatan kita sebetulnya sekarang masuk melalui investasi asing langsung sebetulnya. Jadi makanya saya senang sekali mendengar ada Menko Maritim dan Investasi. Karena meskipun ada juga yang BKPM ya, tapi kelihatannya memang harus di bawah Menteri Koordinator karena itu melibatkan banyak sektor. Jadi saya merahkan itu BUMN itu Pak, karena dulu saya ngalamin juga itu. KA Bandara Soekarno-Hatta itu yang mohon maaf untuk bagian terbatasnya, itu bukan KA Bandara itu. Itu KA komuter yang diperpanjang 2 menit lagi Pak Sesmon. Karena tidak memenuhi standar. Ya Pak. 2 menit lagi. Ya Pak. Lanjut lagi. Lanjut Pak, lanjut Pak. Masih banyak. Lanjut. Lanjut lagi Pak. Lanjut. Lanjut ya. Ini instansi lain yang terlibat, lanjut Pak. Jadi bahannya bisa dibaca nanti Pak. Nah, ini perubahan cara pandang nih. Perubahan cara pandang Pak. Ini perlu juga nih. Kalau orang ekonomi dan keuangan itu yang sebelumnya Pak. Sebelumnya Pak. Nah, cara pandang nih. Perubahan cara pandang Pak, ini yang penting sekali nih Pak. Untuk teman-teman nih. Bahwa saya itu memang penyemangat, pesorak ya untuk KPBU ini. Karena kita ini dari ya, biasanya kita kerjakan sendiri semuanya, atau menugaskan BUMN-BUMD, harusnya tidak harusnya. Serahkan ke badan usaha saja. Ya, semua serahkan kepada badan usaha. Ya kan? Nah, yang kedua Pak, kita menganggap subsidi itu lebih baik diberikan kepada BUMN. Tapi ingat itu adalah kuasi pemerintah, PBN. Harusnya subsidi itu diberikan melalui PJF atau melalui EPI payment. Ini EPI ini sudah dilakukan oleh PUPR. Makanya PUPR ini mohon maaf selalu berada di depan perhubungan. Jadi biaya operasi dan pemeliharaan jalan lintas timur di Sumatera Selatan itu udah dipegang swasta, bukan lagi oleh PUPR. Ya kan, meskipun itu jalan nasional. Nah, saya nggak tahu kalau perhubungan mungkin masih kali ya, atau sudah diserahkan juga ya. Karena saya menganggap dia lebih maju. Kemudian dari insentif itu merugikan keuangan negara menjadi insentif wajar karena ada implikasinya kepada publik. Ya, di situ saya bilang ada solicited unsolicited bidding. Selama ini kita tuh selalu mengatakan itu harus solicited bidding. Ya kan? Saya waktu itu pernah tanya kepada Pak Kusmayanto Kadiman, Menteri Ristek, kenapa sih kita tidak unsolicited bidding? Waktu itu dia menjadi Menteri Ristek. Jawabannya waktu saya itu, ada yang berani nggak Pak Desmond, pejabatnya untuk melakukan unsolicited bidding? Nah, ini masalah keberanian itu, kalau salah saya itu tahun
2000 berapa ya? 2008 ya. Nah, ini unsolicited bidding ini harus diperbanyak ini. Saya ingat juga dulu ada namanya Pak Burmalis ya, dari Sumatera Selatan. Dia akan mengeluarkan dana 400 triliun, ya kan? Atas inisiatif sendiri ya, waktu terpilihnya Sandiaga Uno. Saya datang ke kantornya, kalau nggak salah kantornya itu di TB Simatupang, itu melihat Pak, studinya itu tuh satu meja makan tumpukannya. 10 juta dolar dibiayai itu oleh Pak Burmalis itu, karena dia punya 2 gedung di TB Simatupang. Setelah itu nggak terdengar lagi suaranya. Jadi sayang benar nih, kalau unsolicited bidding tidak bisa dilaksanakan. Unsolicited bidding maksudnya begini, Pak. Inisiatifnya dari swasta, ya, tapi di dalam rencana induknya pemerintah DKI waktu itu ada, dia bangunkan, dia usulkan, ya kan, studi kelayakannya, kemudian ditender secara terbuka. Dan dia punya right itu, right-nya adalah right to match, ya. Kalau misalnya pemenangnya si B, ya, dia kalah, ditanya kepada dia yang kalah ini, mau matching nggak dengan yang si B? Kalau mau, dia jadi pemenangnya. Itu satu. Yang kedua, kalau dia tidak mau matching, dia dapat kompensasi. Ya, kalau nggak salah mengembalikan seluruh biaya investasinya dalam studi kelayakan. Sebetulnya hal ini sangat bagus ya. Akan muncul inisiatif swasta yang sangat banyak. Lanjut Pak. Nah ini juga masalah ini di transport. Yang menerima manfaat nggak membayar gitu ya. Atau yang menggunakan yang membuat polusi carbon pricing nggak membayar ya. Ya misalnya mobil itu kan. Mobil itu sebetulnya pajaknya itu harus lebih besar karena dia carbon pricing-nya lebih tinggi, ya kan? Sehingga ada untuk sehingga orang akan dipaksa untuk menggunakan transportasi publik. Jadi ini yang masalahnya single tier sama two tiers ya. Artinya ada istilah di keuangan itu bahwa pengguna tidak membayar seluruhnya biaya yang dikeluarkan. Karena ada pihak lain yang menanggung. Nah, demikian juga pengguna juga bisa menuduh seperti Garuda misalnya. Saya mendatangkan penumpang ke suatu daerah, tapi saya tidak menerima manfaatnya dari wisata, misalnya dia kontribusi apa buat airline. Ya, industri kontribusi apa buat airline. Bahkan bandar udara apa kontribusinya? Tinggal naruh baskom, kemudian uang masuk gitu ya. Kira-kira begitu bahasa ininya. Kemudian contoh kelembagaan ini contoh di PUPR. Lanjut Pak. Ini PUPR ini sudah maju. Saya ingin cek di perhubungan seperti apa. Di perhubungan sudah ada seperti ini belum? Pada level kebijakannya ada, level organisasinya ada, level operasionalnya ada. Lanjut Pak. Mungkin kita ke pusat pengkajian mungkin. Nah, ini fokus kebijakan nih. Ada dua, Pak. Layak ekonomi dan layak keuangan. Jadi, FS tidak cukup. FS itu baru dasar. Jadi, kalau ibaratnya di matematik dulu itu, Pak, turunan pertama itu adalah necessary. Ya kan? Turunan pertama itu adalah penting. Tapi turunan kedua, ya kan, efisien, melengkapi. Jadi, kalau lanjut sebelumnya sebelumnya ini mau tambah lagi karena ini penekannya di sini. Lanjut Pak. Nah ini sesudahnya lanjut Pak. Lanjut Pak. Mungkin sebelumnya kali ya. Ini sudah tadi itu. Oh, ini contoh terpaduan. Baik. Lanjut. Yang tadi itu Pak, yang bicaranya FS tadi. FS di mana ya? Ada tadi. Belum. Nah, ini. Ini Pak, ini yang menurut saya apa? Ini, Pak. Nah. Mana ini? Bukan. Ada. Yang FS ada FS-nya. FS. Lagi Pak. Belum lagi. Oh, kalau mundur. Terlalu mundur. Ya, Pak Desma mestinya yang maju. mengoperasi Ya, sendiri, saya Pak. nggak bisa touch screen. Ya. Coba dilihat aja, Benin. Terus pakai lanjut. Pengen jadi bos aja nih. Enggak. Lanjut, Pak. Aduh, ampun nih Pak Wendy. Tapi kan Pak Wendy teman saya nih. Pak Wendy kan teman saya nih. Teman ini, pertemanan ini. Kalau nggak Pak Wendy nggak mau saya nih. Bukan, terus.
Maju lagi, ya. Maju lagi. Lagi. Oh, udah lewat ya? Ini ada SM. Nah, Nah, ini. Saya fokus. Dah. Ini Pak, ini Ya, betul Pak. memang. Jadi kita fokus kebijakan kita ke sini aja Pak. Jadi mungkin kita ini ya, saya nggak tahu ini. Poin 1 ini buat saya ini sesuatu yang berbeda dengan kita lakukan biasanya Pak Kemal, ya kan? Pak Kemal kan kita membuat master Ya, plan Pak. dulu, rencana induk. Habis itu kita membuat FS, ya kan? Habis buat FS kita lakukan detail engineering design. Habis itu bisa construction. Nah sekarang kalau menurut saya ada elemen penting lagi yang harus kita lakukan, namanya itu information memorandum untuk financial closing. Karena masalah kita kebanyakan adalah di sini sebetulnya. Jadi swasta itu menang tapi nggak pernah close keuangannya itu. Jadi kita setelah FS itu harusnya info memo dilakukan. Nah biasanya ini tidak pernah ada yang dilakukan. Waktu itu di Bandara Udara Soekarno-Hatta yang udah dibangun ini, PT SMI mendanai Pak FS-nya. Selesai FS-nya. Tapi begitu masuk info memonya, ya nggak dikerjakan Pak. Jadi nggak dikerjakan ya nggak jelas proyeknya itu. Kalau nggak salah uang udah keluar 5 juta dolar kalau nggak salah saya itu untuk FS. Kalau diminta pertanggung jawabnya, tapi ini kan off the record ya. Kita ini kadang-kadang kalau kita bicara ini kan ada masalah sensitifnya. Nah, sedangkan detail engineering design itu Pak, menurut saya sama pengawasan itu disatuin aja di EPC aja. EPC sama ICE. Engineering, Procurement, Construction. Sama Independent Checking Engineer. Mewakili daripada owner atau kreditur ICE. Jadi selesai sudah Pak. Ya kan? Nah, kemudian kita membangun itu harus terpadu Pak. Ya, baik inter dan antar moda. Nah, problem kita selama ini antar modanya yang kita agak sulit. Ya kan? Karena punya kerajaan sendiri. Apalagi udara agak sombong dikit itu biasanya, ya kan? Saya pernah dulu ingin membangun stasiun kereta api menjadi airport di tengah kota aja itu, apa mungkin itu katanya? Kereta api itu kumuh katanya. Nggak mungkin lah katanya, di atas kereta api itu ada pengemis, ada yang jualan, ada yang ngamen. Itu zaman sebelumnya Pak Yonan Pak. Jadi antar moda ini pun masih sulit kita. Ini Pak Hedi Bakti ya. Saya ingat Pak Hedi Bakti udah setuju itu, ya kan? Waktu saya mau karena saya studi banding itu Pak Hedi, udah ke Hong Kong sudah, ya kan? Udah ke Korea sudah, udah ke Kuala Lumpur sudah, Singapura sudah, Bangkok sudah. Apa susahnya sih? Hambatan pertama saya memang ketemu dengan orang kereta api sendiri waktu itu. Itu susah juga Pak. Oh masa ada airport di stasiun KA? Stasiun KA aja, ya satu aja nggak usah dipisah. Saya bilang harus ada pemisahannya karena requirement-nya berbeda. Karena bagasi itu harus steril sejak naik di stasiun kereta api. Dia harus punya koridor sendiri, desain sendiri. Seperti yang dibuat di Kuala Lumpur, saya bilang gitu. Nggak bisa kan? Setelah tembus di kereta api, nggak tembus di udara. Baru tembusnya di Pak Dirjen aja. Pak Hedi Bakti saya ingat waktu itu, tahun 2008. Nah, ketemu sama teman saya, Bambang Cahyono, macet saya. Ya kan? Ya udahlah Pak Desmond, ngangkut aja dulu. Nanti itu dikembangkan belakangan. Kira-kira begitu ya, bahasa ininya. Bahasa tujuannya. Oke. Nah, kemudian dari 20 menit Pak Demon sekarang udah 30 menit loh. Oke. Baik. Saya tutup aja Pak. Saya tutup aja. Jadi yang 4 ini perlu Pak. Ini sudah dilakukan orang di Inggris ya, antara Oxford sama Delft kalau nggak salah ya contohnya. Tarif wajar ini memang kita perlu sekali ya kan, supaya pengguna membayar penuh. Nah, ini contoh-contoh keterpaduan. Lanjut Pak. Lanjut lagi. Halo. Nah, thank you. Mohon maaf atas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan main, sorry Pak Desmond, ini biar. Enggak. Saya mohon maaf nih ke Pak Wendy ini ya, sebagai promotor sekaligus Bukan dari petarung kan. Kalau pandu kita sudah ada, yang kita cari general manager Pak. Biar diskusinya lebih ini ya, lebih banyak waktu. Ya kalau kita persilahkan ya Pak Desmond ya, kawan-kawan ini kan diskusi. Baik. Silakan. Saya mencatat Pak. Ya Pak. Mungkin Pak Ompung lagi. Pak Muhtarudin. Pak. Ompung belakangan aja Pak. Ompung belakangan aja. Oke kalau gitu. Siapa aja yang silakan Pak Cucu atau Pak Sahar atau Pak
Kemal yang lagi telepon. Pak Wendy, Ya, Pak Pak. Wendy, saya ingat dulu waktu karaoke dengan Kus Hendratmo, Pak. Jadi karaoke pertama kan Pak Kus Hendratmo nyanyi duluan. Habis itu nggak ada yang berani nyanyi, Pak. Nah, karaoke yang kedua kita bilang, Mas Kus belakangan aja nyanyinya. Biar Pak Indra Setiawan dulu yang nyanyi. Nah, ini persis seperti Pak Multan Siregar nih. Beliau ini belakangan lah. Oke. Ya kan? Biar kita dulu yang nyanyi. Silakan, Pak. Bisa Pak Desmond. Ya, Pak. Pak Kemal. Kemal, silakan. Ya, oke. Pak Desmond, ini menarik sekali ya presentasi Bapak. Tetapi sayangnya ini nggak ada pejabat aktif nih di sini nih. Waduh, kalau ada mereka biar dengar gitu, Pak. Atau nanti kita sampaikan semacam kayak surat disampaikan lampirannya dari Bapak ini. Karena masalahnya, Pak, kalau di pelabuhan itu kita sudah ada aturan mengenai konsesi, ya. Konsesi itu sebenarnya hampir sama dengan apa yang disebut KPBU, Pak, ya kan? Nah, tetapi ini juga tidak berjalan mulus, Pak, gitu loh, Pak. Karena banyak sekali hambatan di dalam mendapatkan konsesi ini, walaupun persyaratannya sudah banyak dipenuhi, Pak. Nah, ini yang handicap-nya ini selalu ada di pemerintah, Pak, gitu loh, Pak. Dalam arti mereka tidak berpikir bagaimana swasta ini bisa berinvestasi dengan kondusif, Pak, gitu loh, Pak. Nah, sebenarnya KPBU ini yang paling bagus itu saya pernah ikut presentasi di jalan tol, Pak. Itu jalan tol udah berkembang cepat, Pak, karena mereka banyak sekali kemudahan yang diberikan kepada swasta di dalam KPBU. Nah, seharusnya perhubungan ini, saya pendapat dengan Bapak bahwa PU itu udah maju sekali. Jadi perhubungan itu harus mencontoh banyak banyak dari jalan tol, Pak. Berapa panjang jalan tol yang sudah dibangun itu oleh swasta banyak ya, sebagian besar oleh swasta. Walaupun banyak juga karyanya. Jadi saya melihat ya, konsesi di pelabuhan itu atau KPBU di pelabuhan itu boleh dibilang mandek ya, karena prosedur yang dijalankan itu nggak membuat semangat kondusivitas itu ada di swasta. Contohnya gini, perhubungan seharusnya menilai, mengevaluasi semua proposal, studi kelayakan, info memo dan lain sebagainya. Tetapi saat ini mereka serahkan ke BPKP untuk juga mengaudit. Nah, di perhubungan sudah lama ke BPKP lagi lebih lama lagi. Karena apa? BPKP ya tahulah ya, semangatnya adalah semangat kalau bisa dibuat susah kenapa dibuat gampang kan begitu. Lebih lama BPKP di dalam menilai FS kita, dalam menilai kondisi-kondisi yang kita berikan. Nah, ini yang harusnya orang perhubungan itu belajar lah ya. Bagaimana sih cara jalan tol dilaksanakan. Saya kan nggak ada orang perhubungan. Nah, ini yang saya usul supaya ini perhubungan ini bisa berubah lah ya. Mereka bisa melihat open, sifatnya open ya. Mereka terbuka dan visinya juga terbuka, Pak. Jangan sampai mereka selalu melihat visinya, wah ini pemerintah yang berkuasa, BUMN yang berkuasa. Sehingga nggak diberi kesempatan kepada swasta, Pak. Bapak, bagus sekali Pak, pemikiran Bapak. Saya pikir kita sependapat di sini semua. Cuman pemerintahannya itu yang belum, ya. Kemenhubnya yang belum, Pak. Nah, ini yang harus segera direstrukturisasi atau diubah pikirannya supaya mereka juga berpikir bagaimana meningkatkan pembangunan infrastruktur ini dengan menyertakan swasta, Pak, gitu loh, Pak. Yang di benak mereka BUMN, BUMD begitu mereka. Tetapi ada satu contoh, Pak, Patimban. Ya. Nah, itu sebenarnya KPBU yang bagus loh, dirintis bagus. Ya, ada pinjaman Jepang di sini. Saya hanya kasih contoh aja nih, bagaimana kita juga kadang terlalu mempercayakan kepada swasta. Ini swasta besar yang dapat, semua udah tahu ya pasti. Kemudian, tapi ada komplain ya dari swasta yang lain ya. Yang besar juga tapi tidak sebesar yang ini ya. Tetapi dia sudah pengalaman. Yang ini nih, yang menang ini belum pengalaman di pelabuhan, walaupun konsorsiumnya pengalaman. Begitu mereka dapat, ya, mereka kesulitan untuk financial closing.
Bukan karena info memo yang Bapak bilang, info memonya sudah ada ya. Ini proyek sudah menarik ya. Apa yang menyebabkan belum financial closing dan kemungkinan malah macet? Karena uangnya mereka nggak cukup. Nah, karena Bapak betul bilang bahwasanya, tetapi undang-undang kita menyatakan yang boleh dibiayai pemerintah itu infrastruktur dasar, yaitu alur, dermaga, jalan raya. Tapi di atasnya peralatan semua warehousing, gudang, open storage itu harus dibangun oleh swasta. Nah, ini cukup fair kalau menurut saya. Begitu mereka mau bangun container yard, kemudian mau bangun peralatan, mereka nggak punya duit. Kemudian kebetulan persyaratannya kayak dibantu oleh pemerintah Jepang, datang perusahaan Jepang. Karena perusahaan Jepang harus ikut konsorsium kan. Nah, kemudian si swasta besar ini minta upfront fee. Minta apa, Pak? Upfront fee. Upfront fee itu istilah kita. Jadi uang di muka. Gitu. Nah, itu dilakukan oleh Pelindo II dulu ya di Kali Baru. Maksudnya untuk apa? Maksudnya itu untuk membiayai peralatan. Ini si perusahaan Jepang bingung. Dia dimintain upfront fee. Dia bilang katanya, saya nggak punya dana sebesar begitu katanya gitu. Lah ini kan perjanjiannya berarti ada sesuatu yang nggak beres gitu di awal gitu ya. Mestinya berapa persentase si Jepang, berapa si swasta gitu. Ini semuanya kelihatannya dimintakan kepada si swasta Jepang. Swasta Jepangnya langsung ngambek ya. Salah satu alasan, ini saya buka ini ya. Menteri Perhubungan datang ke Jepang kemarin. Nah, ini salah satu alasannya ya. Ceritanya mau dimuluskan, tetapi setelah saya cek ke Jepangnya dibilang katanya mana enggak, justru yang hal ini enggak dibuka katanya gitu. Karena alasannya adalah B2B ya. B2B kan bisa difasilitasi oleh pemerintah gitu. Nah, ini 17 September ini mau financial closing. Sekarang udah tanggal berapa nih? 10 ya, 11, 5 hari lagi. Saya nggak tahu dia siap nggak dengan dananya. Jadi kalau menurut saya KPBU ini fine, bagus ya. Cuman aplikasinya saja yang perlu dibenahi dan bagaimana Kemenhub ya bisa melaksanakan KPBU ini dengan baik, benar dan sesuai dengan aturan yang ada, begitu aja. Saya pikir begitu. Dan kalau bisa ini disampaikan ke Kemenhub ya. Apa yang Bapak sampaikan ini biar mereka tuh terbuka lah. Ya. Oke, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Silakan Pak moderator. Makasih. Pak Wendy, boleh dijawab nggak Pak Wendy? Itu pada lupa. Boleh kesempatan yang lain dulu Pak Desmond ya. Oke. Biar, Takut lupa Pak, takut lupa. ya, soalnya ada lagi mau bicara nih Pak Sahar lagi ngeliat. Silakan Pak Sahar. Oh, dari wajahnya itu lagi itu. Lagi sumringah dia, senang dia. Ngopi di mana Pak Sahar? Terima kasih Bapak-bapak, Pak Wendy dan senior Bapak semua. Jadi gini, kalau saya pembiayaan ini ya, kemarin saya ikut acara pembangunan jalan tol dalam kota, gitu ya. Dalam kota yang salah satunya dengan tujuan untuk digunakan BRT, gitu. Nah, jadi padahal di Undang-Undang Lalu Lintas itu kan sudah diatur BRT itu apa, di mana, bagaimana caranya dan mengelolanya, gitu kan, lajur khusus, gitu ya. Nah, terus waktu itu saya tanya kan. Di jalan yang biasa saja dibuat lajur khusus, ini ke jalan tol gitu ya. Jalan tol itu ya bayar, satu, orang menafsirkan, kedua itu adalah bebas hambatan. Di undang-undang jalan itu mengatur, di PP Jalan Tol juga diatur, di Undang-Undang Lalu Lintas juga diatur, tidak boleh berhenti. Padahal tol dibuat gitu dalam kota, harus dimaksimalkan, kalau enggak mubazir gitu. Kalau macet gimana? Jalan tol gimana? Kalau saya tanggapi loh, kok kita ini kayaknya yang dibilang Pak Desmond kan ada hitung-hitungannya, ada FS-nya, ada apanya gitu ya.
ini yang katanya Pak Menteri itu udah setuju, cuman nggak dijelaskan juga. Nanti mungkin Pak Wendy yang tahu menteri yang mana nih, mungkin Menteri PU gitu ya. Karena itu katanya program BSTP dulu. Di sini saya lihat ada Pak Yugi Hartiman ya. Nah kita itu mikir ekonomi, uang, transportasi itu gimana sih gitu ya. Jangan terbuang gitu loh. Jadi gara-gara satu hal kita itu mikirnya ya mikirnya seketika gitu ya. Padahal kita kan diatur oleh undang-undang. Undang-undang itu kita yang buat untuk jangka waktu tertentu. Terus ada teman waktu diskusi kemarin itu saya ikut Pak Wendy, kata, terobos, berarti hukum itu ketinggalan. Loh, jadi sedikit-sedikit nyalakan hukumnya. Tapi kan kita tidak bisa berbuat sakarat PDW, semaunya sendiri gitu ya. Tadi dari Pak Desmond itu, iya boleh aja. Jadi keselamatannya oke, jadi dampak tidak mengganggu keselamatan, tujuan tol itu apa gitu. Karena di jalan tol itu di PP-nya jelas, tol itu bisa untuk apa dan bisa tidak bisa untuk apa. Jadi kalau istilahnya Pak Yugi itu udahlah pasal nanti kita lihat apalah istilahnya agak teknis ya, nanti kita lihat perencanaannya seperti apa gitu. Kalau dia memang tidak mengganggu ya nggak apa-apa, kira-kira gitu menurut Pak Yugi. Tapi menurut saya kayaknya nggak efisien gitu ya. Nah kadang itu kita kalau sudah bos bicara itu yang bawah udah ikut. Terus yang bikin saya nggak enak kemarin itu terpaksa saya diomongin di sini. Kena gitu ke sayanya gitu ya. Lah kalau kan cuma baca peraturan, undang-undang itu mah anak SD nggak tamat juga bisa. Lah kan nggak bener ngomong begitu. Itu ini masukan ini real ke kita gitu ya. Saya nggak tahu karena saya kalau berpikirnya sebatas bekerja. Kalau Bapak-bapak kan mikirnya yang luas ya di atas, yang di awang-awang gitu Pak ya. Itu berhati-hati juga menurut saya karena Bapak ini tadi di awal sebelum mulai acara itu sampai saya bilang kalau you nggak bisa ngomong ke menteri, kasih saya nanti saya ngomong. Saya serius, saya 2 kali itu diajak di rapat staf itu, saya nggak tahu kalau diajak rapat staf. Yang eselon 2 nggak mau ngomong, eselon 1 nggak mau ngomong. Ya kalau Bapak ngomong, kasih ke saya nanti saya ngomong. Dipersilakan. Saya bilang, interupsi Pak Menteri, apa boleh saya ngomong? Silakan. Nah tadi kalau Pak Kemal bilang itu, ya kita memahami juga, cuman ya gitu kalau bikin policy mau mumpung tadi Pak Kemal udah bilang kita di sini nggak ada pejabat yang lagi aktif gitu. Hati-hati gitu. Jadi didengarkan. Saya juga cerita di sini pernah dipanggil dipanggil Pak Sekjen. Iya ngapain kelas saya dipanggil Pak Sekjen di mana? Ternyata Pak Muhtarudin Siregar di sana di lantai 9. Ya, saya naiklah ke lantai 9 ini Pak Muhtarudin Siregar. Ternyata Pak Opung Siregar sudah ngadang di depan pintu. Bisa nggak ini? Nggak bisa Pak. Kenapa nggak bisa? Ya mana buktinya tertulis? Yuk, baca ini, baca. Mana ada buktinya tertulis? Nah, ya sudah, yang dia omongin Ompong itu betul. Ya saya nggak mau lagi. Ya udah gitu ya. Jadi sebetulnya di dalam program gini, jadi sebagus apapun, setebal apapun buku yang dibuat Pak Desmond,
itu kalau tidak ada keberanian untuk mengatakan yang sebenarnya, itu jadinya bisa lain. Kan menurut saya loh Pak, jadinya bisa lain. Gitu. Jadi kita pun pimpinan itu mendengarkan baiknya. Selama ini yang saya sampaikan itu didengar gitu. Didengar dan tidak pernah yang ditolak, didengar gitu ya. Jadi saya kadang-kadang bilang, kalau Bapak nggak mau bilang, nanti saya ngomong nggak apa-apa, nanti ujungnya itu berentet karena pemerintah itu nggak bisa menteri tanggung jawab sendiri, nggak bisa itu semuanya, dicari sampai akarnya gitu. Cari sampai akarnya. Sejak zamannya Pak Mutaridin Siregar kalau nggak salah itu, untuk satu kepolisian yang dibuat itu harus diparaf minimal sampai eselon 3. Nah itu Pak Desmond. Saya mohon maaf loh Pak, ini artinya sebatas yang saya tahu. Tapi kalau yang sampai ke polisi yang pimpinan itu, kita mengerti juga kalau pimpinan itu kan tidak semua ilmunya seperti Pak Wendy, Ompong Regar gitu, tahu banyak gitu. Kadang-kadang ya memang dapatnya dari bawah. Nah itu harus berani meluruskan gitu. Itu Pak, mohon maaf lebih kurangnya. Semoga mungkin ada terima kasih. Pak. Enggak apa-apa Pak Desmond, saya ini ya. Nanti kan Pak Desmond bisa ngelihat ini. Ya, baik. Diskusi semua sudah nulis Pak. Nah, semuanya. Pak, tadi kan dari kalau Pak Mutaridin kan kita mulai dari yang muda nih, yang tua belakangan katanya. Habis kalau kita dari usia Pak Giadi. Kus Hendratmo belakangan Pak. Kus Hendratmo belakangan. Pak Giadi. Yang tua itu udah capek Pak. Nyampaikan nggak Pak Giadi? Ya Pak. Pak Sugiyadi. Boleh Pak, mungkin sedikit Pak ya. Ya sedikit. Nah, terkait dengan mungkin dengan kereta api ya Pak Wendy lah ini dulu jadi dirjen, jadi paling paham mungkin. Saya mungkin ini Pak, jadi secara umum teman-teman PNS di Kementerian Perhubungan mungkin perlu dirubah mindset-nya mungkin ya. Bukan dirubah ya, mungkin ditegakkan atau diluruskan mindset-nya Pak. Sebagai PNS, ya saya juga dulu PNS pas sebelum pensiun ya. Mestinya ini bahwa sebagai PNS itu regulator. Regulator itu tadi tugasnya kan sebenarnya turdalwas itu Pak. Pengaturan, pengendalian, dan pengawasan. Sebetulnya itu. Kalau ada tugas tambahan lain, pembangunan, apalagi pengusahaan, itu adalah tambahan-tambahan. Kalau bisa, pembangunan, pengusahaan itu swasta sama BUMN. Kalau bisa. Kalau tidak bisa, ya pemerintah mungkin pembangunan tadi disubsidi. Tapi yang melaksanakan tetap mestinya swasta atau BUMN tadi. Kalau tidak bisa lagi, ya mungkin disubsidi penuh ya, sebagai ini subsidi operasi ya mungkin, penugasan kepada aturannya kepada BUMN. Ini larinya ke situ. Jadi PNS itu berpikirnya jangan terlalu seolah-olah semuanya PNS gitu. Sebetulnya kan tadi semuanya adalah pengaturan, pengendalian, pengawasan saja sebetulnya. Diusahakan seperti itu. Jadi kalau ada aset-aset yang selama ini diusahakan oleh teman-teman PNS, nah itu kalau ada swasta atau BUMN yang akan mengelola, mestinya dengan senang hati atau dengan ya legowo diserahkan ke mereka. Jangan dipikirkan untuk mengoperasikan semua, dikendalikan, diawasi. Saya pikir itu yang penting itu. Jadi jangan sampai ada keinginan, wah, tapi kelihatannya sekarang itu pembangunan sangat menarik soalnya itu. Jadi selalu seolah di ini. Nah, terkait dengan kereta api, Pak. Kereta api memang infrastruktur kereta api mungkin agak berbeda dengan transportasi lainnya, udara, laut, darat. Kelihatannya agak berbeda ini karena infrastruktur transportasi mencakup masalah jalan kereta api. Jalan kereta api itu urusannya bisa
3 gubernur, berapa puluh bupati gitu. Kalau pembangunan pelabuhan mungkin 1 gubernur aja urusannya dengan 1 gubernur dengan berapa bupati aja. Tapi kalau pembangunan kereta api kelihatannya demikian. Jadi untuk kereta api mungkin tadi kalau kita bicara kereta api itu ada prasarana sarana sama dengan yang lain ya. Cuma prasarana di kereta api kan ada jalan kereta api, ada signaling, kemudian ada elektrifikasinya, kemudian ada bangunan stasiun. Jalan kereta apinya itu mungkin yang bangun itu harus pemerintah. Karena kalau diserahkan oleh swasta, apalagi yang membebaskan swasta, akan sulit sekali. Dan secara hitung-hitungan, untuk bisnis kelihatannya tidak akan pernah ketemu pembangunan jalan kereta api dan pengoperasiannya oleh swasta sebagai KPBU. Pasti tidak akan ketemu. Karena secara financial tidak ekonomis. Tidak akan ketemu, tidak akan visible, kecuali hitungannya ekonomi. Nah, ekonomi ini urusannya pemerintah. Jadi kalau menurut saya tadi bahwa infrastruktur untuk kereta api itu harus pemerintah. Kemudian setelah jadi untuk operasinya dan mungkin sebagian infrastruktur kereta apinya, signalnya segala macam mau diserahkan ke siapa yang akan mengelola, ditenderkan nanti, itu yang bisa dilakukan. Kalau semuanya akan di KPBU-kan, tidak akan ketemu, Mbak. Tetap nanti kalau di KPBU kan itu nanti istilah saya KPBU-an itu. Sebetulnya bukan KPBU, yang bangun itu tetap swasta tapi semuanya dibayari pemerintah. Nggak ada upaya untuk efisiensi. Jadi terutama pembangunannya tadi. Jadi pembangunannya tetap pemerintah, kemudian pengoperasiannya baru dilelangkan untuk private atau BUMN. Nah, yang utama tadi satu lagi mungkin masalah BUMN ini. BUMN itu menurut saya nih dibentuk bukan untuk mencari untung. Tapi untuk tadi, apabila tidak ada yang mengerjakan adalah BUMN. Jadi, dan kemudian BUMN itu tugasnya untuk menjaga kewajaran harga. Jangan sampai BUMN ikut bermain menjadi harganya lebih tinggi sekali. Jadi BUMN itu kalau untungnya terlalu besar, mungkin patut dicurigai juga. Nggak boleh terlalu besar BUMN untungnya. Karena untuk menjaga kewajaran harga tadi. Jadi kalau terlalu besar, ya contohnya yang gampang kemarin, tes itu harganya sampai jutaan itu kan. Begitu dipaksa, bisa langsung cuma 500.000 selesai. Bisa. Ternyata bisa. Berarti harga kewajarannya kan 500.000 itu. Kenapa kok dulu BUMN rumah sakit pemerintah juga ikutan harganya tinggi sekali. Nah, itu yang mungkin salah satu tugas atau didirikannya BUMN itu harus seperti itu. Bukan hanya mencari keuntungan saja, tapi untuk mencari kewajaran harga. Supaya masyarakat itu tidak dibebani terlalu tinggi. Saya pikir sementara dari saya itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Giadi. Pak Desmond dan Bapak yang lain ya. Tadi Pak Sahar itu jadi kemarin itu ada presentasi jalan tol, kan ada 6 jalan tol itu Pak yang baru dibuka oleh Presiden, 6 jalan tol ruas ring paling dalam. Nah, itu investasi swasta kan ya, bukan KPBU-nya juga. Nah, kalau kita ngelihat itu ya, kita pelajari, kemarin kan kita banyak pertanyaan itu. Orang sampai nanya, gimana sih sampai project unsolicited kok bisa visible sebegitu bagus seperti yang diceritakan gitu. Apa nggak rugi, apa segala macam lah. Nah, Pak Sahar itu menanya ada hal yang itu jalan tol kok boleh ada BRT-nya, ada bis Transjakartanya. Nah, mereka bilang itu jalan tolnya itu sudah dikasih persetujuan oleh Menteri PU bahwa ada BRT-nya dan lain-lain lah. Yang mau saya bilang begini, Pak Sahar, Pak Kemal dan Pak Heri yang lain-lain. Kita kan mengalami ini di perhubungan nih, sebagai dalam perhubungan, bahwa kita juga zaman dulu kan berupaya supaya KPBU itu jalan ya sejak dari awal gitu kan. Tetapi yang kita lihat
adalah bahwa satu, tidak ada satu aturan, tidak ada satu proyek yang bisa secara ideal itu dipayungi hanya oleh aturan umum di KPBU yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi peraturan pemerintah itu tidak selalu once fit for all. Nah, tidak one fit for all. Nah, kelihatannya dalam setiap KPBU yang terjadi itu selalu ada ruang-ruang di mana diskresi ataupun juga keharusan keberanian dari pejabat publik di masing-masing instansi itu yang membuat itu terjadi. Nah, kelihatannya itu di PU adalah salah satu yang paling maju untuk itu. Antara lain ya kalau kita lihat seperti itu kan, si Menteri PU berani bikin aturan. Oke, saya dilihat mungkin dia kaji, ada timnya yang mengkaji bahwa kalau ini misalnya ya dalam case itu kelihatannya di jalan tol itu yang layang yang ring road harus bisa diakomodir dengan BRT. Nah, bikin itu secara finansial jadi visible dan kemudian manfaat-manfaat yang diharapkan untuk si jalan tol itu menjadi dirasakan juga oleh pemerintah. Ini semua Pak, mereka berani. Ini yang kelihatannya kita di perhubungan mungkin belum berani menerobos. Bukan hanya kita di perhubungan loh ya, di tempat lain juga berapa kali. Ini maaf Pak, saya lapor aja mungkin ke Pak Motarudin Selder. Ingat saya, kita 2-3 kali waktu dulu kan mencoba melakukan awal KPBU itu, Pak Budiono, waktu itu jadi Menko ya, dengan segala hormat, beliaunya itu tiap kali kita meeting, beliaunya hanya mengatakan bahwa kita minta arahan, ini para sekjen minta arahan, ini ada 3-4 yang ini. Pak tinggal sedikit, tapi nggak bisa pas dengan aturan ini. Bisa nggak dikasih kelebihan sedikit. Beliaunya selalu bilang, kalau gitu belum final kalian. Kamu bikin tim kecil lagi deh. 3-4 kali kami diminta tim kecil. Saya sampai bilang, Pak, timnya sekecil apa lagi, Pak? Ini udah berapa orang cuma ber5-6, tapi kita putusan itu. Ini harus dibawa oleh keputusannya. Ya sekarang kita nggak mungkin mau bawa ke presiden karena itu ke pres. Yang membawa ya harus Menko atau menterinya, gitu kan? Nah, kalau keputusannya itu barangkali ya kita melihat bahwa yang paling cerdas itu adalah Menteri PU karena Menteri PU asalnya kan dari dalam Pak. Dia ngerti teknis dan dia tahu kemampuannya. Nah, kita kelihatannya menteri kita kan kebanyakan kan bukan dari dalam, Pak ya. Sehingga teknis itu nggak begitu maksudnya, akhirnya main safe kebijakan publiknya adalah udah deh, udah aturan. Lah kita bilang menurut aturannya ini nggak bisa nih, nggak kena, ini ke sini nggak pernah kena, Pak. Nah, jadi Pak Zahar, saya juga nggak gitu sepakat kemarin itu, tapi saya ngelihat dari sini ini berani si Menteri PU-nya. Makanya itu terjadi gitu. Bahwa tadi Pak Giadi bilang, yuk kita si PNS-nya disiapkan, dibikin, betul itu juga salah satunya. Jadi si tim tank di si Kementerian Perhubungannya harus disiapkan, bahwa berpikir maju karena tim PU. Itu Bapak, kalau kita dengerin ceramah kemarin itu ya, itu bukan hanya satu tim Pak, berapa tim dia buatnya, sehingga itu, dan itu Pak, dari 2013, dari berapa ya, 2005 ya kalau nggak salah, itu 7 tahun Pak, sampai dia itu dilaksanakan. Jadi prosesnya yang tadi Pak Desmond katakan ya, itu 7 tahun Pak. Tetapi jalan, hebatnya itu saya akui ya, PU itu memang lebih maju dari kita lah, mudah-mudahan begitu. Barangkali itu Pak men-trigger Pak Desmond dulu. Saya satu sesi ini kita balikin ke Pak Desmond, nanti mungkin setelah itu bapak-bapak yang senior bisa nambahkan. Pak Desmond ya, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Wendy. Jadi kalau kita melihat ya Pak, untuk proyek besar pembangunan transportasi itu ada 3 level Pak. Pertama, government to government, G to G. Ini saya pikir sudah nggak bisa lagi kita lakukan. Karena kemampuan APBN, APBD kita rasanya sih sudah tidak memungkinkan. Apalagi ada IMF yang ngawasi kita, nggak boleh defisit 3%. Karena ini akan dampaknya luas. Di samping juga defisit anggaran perdagangan kita, balance of payment kita juga defisit juga, khususnya jasa nih. Jasa orang transportasi harus tanggung jawab ini karena jasanya juga defisit. Karena biaya biaya transportasinya hampir 24% atau berapa, 26% ya. Jadi G2G mari kita lupakan, ya kan?
Rasanya sudah nggak mungkin, kecuali untuk yang sifatnya itu rumah sakit, air minum. Air minum pun sekarang nggak G2G lagi, sudah KPBU. Nah, kemudian yang kedua, yang kita larikan lagi adalah G to business, government to business. Ini sebetulnya disebut dengan KPBU. Jadi kalau KPBU ini harus ada pemerintah juga, injek juga, nggak bisa pemerintah lepas tangan. Karena ada publik di sana. Satu, ada kepentingan publik. Kalau diserahkan ke swasta semua, itu jalan tol di dalam kota, bisa tarifnya itu suka-sukanya yang pengoperasian jalan tol. Karena pemerintah tidak kontribusi sama sekali. Buat pagar aja kali pemerintah ya dengan aturan-aturan. Tapi aturan-aturan itu kalau tidak ada kontribusinya pemerintah, makanya ada PJF, ada EPI. Jadi untuk Patimban, saya pikir pemerintah harus masuk ke dalamnya, ya, karena memang ada aturannya itu. Cuman kan kita ingin cepat aja, Pak. Ini B2B. Nah, yang ketiga, level ketiga ini, business to business. Rasanya itu cuma lip service, ucapan di bibir saja itu. Cepat juga dibilang B2B. Yakin tidak bisa lah. Kemudian Patimban, B2B. Apa yang bisa ya B2B ya untuk infrastruktur pelabuhan lagi? Iya kan? Sekarang sedang dikemas ulang, ya kan, Patimban itu supaya bisa terintegrasi dengan Kertajati, terintegrasi dengan pengembangan wilayah Jawa Barat. Itulah. Jadi kalau menurut saya itu semua kekurangan itu karena tidak ada namanya itu baru ada studi kelayakan aja, feasibility study, belum ada namanya transactional studies, studi transaksi. Nanti studi transaksi itu adalah meliputi keuangan sampai financial closing, ya, sampai dengan owner structuring, sampai kepada krediturnya, ya kan, sampai kepada sebetulnya sebelum itu lagi ada sebetulnya pembebasan lahan. Nah, PUPR itu maju kenapa? Karena dia ada pembebasan lahan di depan dulu, lahannya sudah clear, baru dia lakukan itu. Kalau saya tidak salah ya, di aturannya kelembagaan itu pengadaan tanah ya kalau nggak salah ya, lahan itu harus duluan karena itu yang masalah paling besar untuk infrastruktur. Ya kalau kita kan udahlah sambil jalan aja, dia nggak tahu nanti interest during construction-nya bagaimana mulur gitu kan, kapitalnya. Ada kasubditnya. Ada kasubditnya di sana itu yang teknis di PUPR tuh maju. Pembebasan lahan. Iya di bawah kasubdit ya, itu diberesin dulu itu. Kalau di kita nanti gampang lah pakai undang-undang nomor 2 pembebasan lahan oleh pemerintah. Itu yang paling ada undang pengadaan tanah itu beres lah, nanti ditaruh di pengadilan segala macam tuh gampang. Tahunnya setahun 2 tahun. Bayangkan kalau swasta menang itu 3 tahun dia terperangkap di situ tuh ampun-ampunan dia. Jadi menurut saya itu G2G tidak mungkin. Sekarang G2B adalah KPBU. Kalau bisnis to bisnis, biarlah yang sifatnya non publik saja. Ya, artinya aksesoris lah ya. Artinya kalau bisnis itu ada core, ya core products, ada augmented product, ada auxiliary product. Auxiliary product itu kopi bolehlah, ya untuk kopi itu B2B silakan. Jadi menurut saya itu KPBU. Nah, untuk Patimban, saya melihat Patimban itu sudah sangat ideal ya, dan pemerintah merasakan sekali ya, kecuali ada beberapa yang tadi upfront fee itu sebetulnya udah tergambar harusnya di studi transaksi atau di info memo itu. Jadi sebetulnya nggak ada persoalan. Tapi mungkin di awal itu kadang-kadang pemerintah kita ini udahlah sambil jalan aja semua nanti akan beres, mengalir saja kan suka kita kan, modeling through policy, kebijakan pernapas dalam lumpur ya kan, modeling through policy, sambil jalan nanti mengalir itu beres sendiri. Terus yang kedua, saya ingin menanggapi Pak Sugiyadi ya. Memang pemisahan badan usaha prasarana kereta api dengan badan usaha sarana kereta api itu saya paling tidak setuju. Karena undang-undangnya sudah ada kok yang mengatakan badan usaha itu boleh 2 kok, boleh mengusahakan prasarana dan sarana atau hanya prasarana saja atau sarananya. Masalah kompleksitas itu adalah masalah bagaimana kita mempersiapkannya, studi kelayakannya bagaimana, studi transaksinya bagaimana. Karena begini Pak Sugiyadi. Untuk KA bandara itu tidak mungkin dipisah, ya, KA bandara prasarana dan KA bandara sarana. Dia harus satu kemasan, ya. Yang kedua, dia tidak bisa juga digabungkan dengan KA yang lain. Dia harus dedicated and elevated. Itu dimanapun studinya.
Terus kalau kita lihat di Hong Kong, digabungkan yang KA komuter itu sebagai alternatif kedua. Yang dipentingkan adalah KA bandara itu dengan prerequisite-nya dari kota itu minimum 30 menit sudah sampai di bandar udara. Itu syaratnya. Nah, kalau kita cek KA Bandara Soekarno-Hatta 60 menit itu sudah melanggar. Yang kedua, KA bandara di pusat kota itu sudah bisa melepas bagasi, sudah bisa mendapatkan boarding pass, ya, sudah bisa juga untuk custom clearance, immigration clearance, di itu semua siap. Jadi penumpang tidak perlu di bandar udara itu harus hadir 1,5 jam untuk domestik, 2 jam untuk internasional, karena dia langsung ke boarding room. Itu sebetulnya KA bandara. Terus yang ketiga, dia juga dikemas dengan bisnis yang bagus, ya kan? Baik yang untuk dia nanti misalnya di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur tuh dia dikemas dengan komuter, ya kan? Harga komuter 1/5 harga KA bandara gitu, kalau saya nggak salah itu. Yang keempat, penerbangannya juga harus kontribusi. Artinya begini, karena dia membawa penumpang pesawat ke bandara, maka kalau saya tidak salah RM1 itu harus dikontribusikan kepada KA bandaranya Kuala Lumpur oleh dalam PSC kan, kita kan bayar PSC itu. Kalau di Kuala Lumpur itu nggak salah PSC-nya RM5 ya, kalau saya nggak salah ya. RM1 untuk KA bandara itu. Kalau untuk internasional kalau nggak salah saya berapa ringgit ya? RM10, RM5 untuk KA bandara loh. Asal dia ngangkut penumpang bandara bayar. Itu disebut dengan two tiers pricing. Jadi harganya itu 2 tingkat, 2 kelompok. Jadi memang marah itu orang airport. Tetapi zaman ini waktu itu kan Perdana Menterinya Mahathir. Mahathir sih semuanya jalan karena di dalam logika Mahathir bahwa KA bandara mengangkut penumpang pesawat di bandar udara dan bandar udara juga menerima manfaatnya. Jadi dia harus membayar kepada KA bandara. Nah mungkin di Indonesia agak sulit ya Pak Heri ya. Saya pikir ini itu hanya airport ya. Jadi itu salah satu yang harus kita lihat bagaimana integrasi antar moda antara kereta api dan perhubungan udara. Dari ini yang saya ingin soroti sebetulnya pemikiran bahwa kereta api unik itu juga tidak sebetulnya, ya kan? Bahwa ada salahnya kalau dalam sisi ekonomi namanya itu adalah economic of scale, ya kan? Skala ekonomisnya tercapai atau tidak. Kemudian economic of scope. Kalau scopingnya itu memang harus menyangkut prasarana-sarana sinyal dalam satu kemasan, bahkan sekarang ada namanya itu properti masuk dalam kemasan. Seperti TOD, Transit Oriented Development. Jadi kalau TOD dibangun di stasiun kereta api, dia harus kontribusi kepada operator kereta api. Atau dia dikasih kemasan. Yuk kalau mau bikin angkutan kereta api, saya kasih TOD, semuanya you tanggung dalam satu paket. Mungkin itu lebih bagus daripada TOD diminta kontribusi kepada operator kereta api. Karena dia mendatangkan pendapatan kepada kereta api. Ini pemikiran-pemikiran ini memang harus dibuka kepada swasta, bahwa ayo swasta gitu ya, yuk boleh. Nah, masalahnya sekarang kebanyakan pemerintah memberikan penugasan kepada BUMN. Yang menurut saya itu nggak proper, nggak pada tempatnya. Karena BUMN itu adalah kuasi pemerintah. Pemerintah juga di dalamnya. Ya kan? Artinya kalau BUMN itu diberi kesempatan, terus kapitalnya, ekuitasnya itu dari mana dapatnya? Ya kan? Dari pemerintah juga. Kecuali kalau dia IPO. Kalau dia IPO sudah sama dengan swasta. Kenapa kita harus bedakan? Seperti ini, mohon maaf ini, Garuda kan sudah IPO. Ya kan? Harusnya pemerintah injeksi, pemegang saham lain juga injeksi juga, nggak tanggung jawab pemerintah sendiri harusnya. Nah, saya nggak tahu mekanisme seperti ini bagaimana disadari atau tidak, atau dikembalikan Garuda menjadi privat ya, publiknya dicabut. Nah, boleh milik pemerintah lakukan apa yang pemerintah mau. Tapi sepanjang itu BUMN menurut saya sih janganlah ya, tetap badan usaha. Kemudian itu yang disampaikan oleh Pak Sugiadi. Jadi pemikiran ini memang saya waktu itu kalau tidak salah ya, saya sampai kirim surat ke Dirjen Kereta Api untuk minta ganti rugi semua yang saya kerjakan di KA bandara karena pemerintah tidak committed dengan unsolicited bidding ya. Pak Sugiadi mungkin baca surat saya ya. Saya tanda tangan itu suratnya, bukan Pak Masraul yang tanda tangan itu, karena saya pelajari semua aturannya itu. Kita itu punya kesempatan namanya itu adalah right to match atau mengembalikan semua biaya-biaya yang sudah kita keluarkan. Dan untuk KA Bandara Soekarno-Hatta itu memang udah banyak biaya yang kita keluarkan karena kita lakukan studi kelayakan sudah, ya kan? Kemudian studi kesempatan yang lain juga ya.
kita kasih kesempatan yang lain karena Ya. Oke. Jadi memang Pak Wendy, Ya. tidak semuanya KPBU saya bisa setuju juga. Ya, ya, Tidak nggak apa-apa. semuanya. Kita kan ini Tapi diskusi sama-sama lah, diskusi sama-sama. ya, Kesempatan yang lain juga. jadi masalahnya Pak Wendy, kalau tidak semuanya KPBU, menurut saya sih pemerintah masih punya uang nggak sih untuk membangun infrastruktur? Saya pikir lebih baik pemerintah fokus pada ini ya, bikin softwarenya aja. Apa softwarenya? Buat sistem keterpaduan antar moda, buat sistem keterpaduan dengan sektor lain, buat rencana induk. Baik itu kalau di airport sekarang rencana induk kan masing-masing bandara ya. Menurut saya sekarang rencana induk nggak bisa lagi masing-masing bandara. Rencana induk 2-3 bandara lah, supaya nanti bisa kita serahkan paketnya kepada swasta pengelola. Ya, Ya kita ya, baik, terima kasih. kontribusi ke yang lainnya juga ya, barangkali Baik. punya juga biar urunan bicaranya juga Ya. lebih seru. Salah Pak Heri Bakti atau Pak Yusuf, Pak Cucu, enggak? Atau Pak Baban? Pak Heri, silakan Pak Heri Bakti. Terima kasih. Sudah disinggung soal bandara. Terima kasih, Pak. Nah, Pak Eri udah saya singgung nih. Udah ya. Bisa dengar? Dengar. Ini saya pakai tadi. Ini apa namanya? Ada dua saya ini. Saya matiin satu. Mana lagi? Jadi gini ya Pak, Nah, kalau di udara ya, tadi Pak Desmond bicara secara umum tentang pembiayaan kalau di udara, sebetulnya udara lebih moderat lah dalam hal ini. Jadi pembiayaan daripada misalnya untuk infrastruktur bandara gitu contoh, itu dibebaskan sebetulnya sudah. Berdasarkan undang-undang penerbangan pun sudah dibebaskan siapa saja, ya kan? Bisa swasta, bisa pemerintah dan lain-lain. Jadi dibebaskan. Juga untuk aturan untuk yang lain-lain juga sudah dipisah-pisahkan. Jadi saya pikir kalau bicara pembiayaan tergantung situasi, kondisi. Seperti misalnya ambil contoh sekarang bandara. Bandara itu di undang-undang boleh swasta membangun, mengoperasikan. Boleh itu. Jadi tidak harus BUMN. Sekarang dulu kan kita ada BUMN, ada pemerintah. Nah, bisa juga BUMD. Boleh. Jadi alternatif itu. Jadi bukan tadi bicara apa namanya laut, pemerintah daerah minta. Nah, kalau di udara ya bukan minta ya, dibolehkan kalau memang mampu ya silakan. Jadi kita di udara itu sama Pemda, Bupati ada kerjasama biasanya. Kalau memang dia sudah masuk dalam planning studinya bahwa ada bandara akan dibangun, ya kalau usulan dari daerah ya siapin tanahnya misalnya. Ada kerjasama. Pemda menyiapkan tanahnya, diserahkan kepada pemerintah ke pusat, bangun oleh pusat. Atau kalau memang mampu sendiri ya bangun sendiri. Kita sebagai full tadi bicara pakai regulator saja, tidak jadi regulator saja memberi izin dan dioperasikan kalau mampu. Tapi kenyataannya bahwa memang Pemda itu tidak mampu. Mereka bilang biar pusat sajalah yang membangun. Jadi kita bebaskan tanahnya, kita serahkan ke pusat untuk dibangun. Karena kita juga tidak bisa menganggarkan APBN kalau tanahnya milik daerah kan. Kita salah lagi itu. Jadi ada proses serah terima tanah, lahan, dan dibangun. Itu kalau kaitannya dengan bandara. Jadi bebas. Swasta pure swasta pun boleh. Sekarang ini sudah ada contoh-contohnya kan. Swasta. Nah memang dalam pelaksanaannya apakah dia kerjasama atau nanti itu kita lihat nanti. Seperti KPBU misalnya yang Bandara Labuan Bajo kan sudah jalan itu. Terus ada bandara swasta baru yang di
Kediri ya, Bet. Itu pure swasta itu. Sebetulnya ya bisa, tapi memang nanti dia kerjasama menyangkut hal lain ya bisa aja, karena memang sekarang ini ada kecenderungan seolah-olah operator itu harus angkasa pura. Jadi supaya mereka itu kerjasamanya sama angkasa pura. Seperti contoh juga yang di Kertajati kan. Sebetulnya tanpa Sapura boleh, aturan undang-undang memperbolehkan. Ajukan saja sebagai bubunya badan usaha bandar udara, boleh, bebas. Tapi ada dorongan, seolah-olah ada dorongan dari pemerintah atau kemauan dari BUMN, wah kita dong ikut di sana. Nah, jadi dorongan-dorongan inilah yang misalnya yang kadang-kadang membuat BUMN tetap terlibat di situ. Seperti misalnya juga Batam itu kan bukannya angkasa pura, bisa kan? Kita sekarang lepas. Dulu kan kerjasamanya dia dengan perhubungan udara untuk Batam. Sekarang kita lepas, tapi memang dia masih jadi perhubungan sebagai regulator dan kadang-kadang minta personil yang ditempatkan di sana. Itu aja kerjasama. Kalau dulu full operatornya adalah perhubungan udara. Nah, jadi itu berkembang. Dan di udara ini memang ya lebih demikian juga untuk airline-nya. Jadi kita dalam hal ini bebas banget lah. Ya, jadi terbuka lah. Jadi Garuda itu kita anggap sebagai swasta sebetulnya dari kacamata perhubungan udara ya, dari pemerintah. Jadi tidak kalaupun ada permasalahan sekarang ini memang yang dibantu harus semua gitu. Tidak cuma Garuda saja. Itu yang kemarin kita diskusi soal. Nah, nanti itu berkaitan dengan pembangunan dalam artian infrastruktur. Tapi memang ada aturannya lagi. Nanti asing gimana? Nanti semuanya dikuasai asing segala macam. Ada pembatasan sampai saat ini, sampai terakhir, tapi nggak tahu nih bagaimana kelanjutannya. Ada pembatasan share 4951. Jadi tetap itu untuk ini tetap dibatasi. Nah, apakah bisa itu berjalan? Kita lihat nanti. Tapi aturannya yang dulu kita buat, boleh swasta membangun, tapi atau nantinya ada pasalnya 51 swasta asing sama lokal. Tapi itu kan masalah share ini kan bisa dimainkan segala cara lah itu mungkin orang-orang keuangan lebih ngerti itu. Apakah 49% itu real 51% itu real 51%, atau dikemas di dalamnya itu sebetulnya ada share dari luar juga ikut di dalam situ, karena investasi untuk bandara, airline itu besar sekali. Mungkin swasta lokal itu dianggap tidak mampu. Tapi sebetulnya ada juga yang mampu tapi tidak mau ambil resiko hal-hal seperti itu. Jadi menyangkut pembagian daripada share itu ya dikemas itu banyak sebetulnya. Kita tahu di belakang kita tahu bahwa sebetulnya share asingnya lebih gitu tapi dikemas di dalam perjanjian mereka. Itu yang sedikit dari saya, yang mungkin dari sini mungkin kita bisa diskusikan lagi lah. Terima kasih. Terima kasih Pak Heri Bakti. Pak Cucu mau menambahkan? Saya. Ya, mumpung Pak Heri Bakti bicara, mungkin Anda dari udara. Oke. Tadi wakil ketua yang bicara, sekarang ketua yang bicara. Ketua Via Lovers. Artisman ini ngacak-ngacak, ini urusan ini adalah urusan penting dan harus serius ya, serius dilaksanakan ini. Saya juga menghargai ini dipakai sebagai topik begitu. Cuma ada cumanya beberapa hal ini saya rasa tidak bisa selesai untuk hari ini saja. Nah, masukan saya begini. Pak Desmond barangkali tahu bahwa karena mengalami sendiri kan dulu itu sebetulnya kereta api bandara itu sudah katakanlah diharapkan itu dilakukan oleh railing, jadi jelas arahnya begitu.
dan tidak tertunda-tunda lagi dengan trase yang sudah ditentukan. Cuma ini yang selalu terjadi, internal kita itu yang menjadi persoalan kita gitu. Nah di sini ada Pak Wendy, ada Pak Mutharudin Siregar. Jadi semua ini ada hal-hal yang disebabkan oleh internal kita. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena itu ini tidak bahasan sekarang kita ini harus didalami lagi. Tapi ini saya katakan ini sudah penting sekali. Yang ketiga, cuma jangan sampai asumsinya itu kita bicara ini kan bicara sebelum pandemi. Yang kita bicarakan ini kan sebelum pandemi. Jadi jangan nanti loncat dalam keadaan pandemi diterapkan juga gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah, wah saya kurang setuju itu, susah lagi nanti. Jadi misalnya bis bandara itu harus dapat kontribusi dari pendapatan yang dikumpulkan oleh AP1, AP2 misalnya kan, karena mendatangkan orang kan begitu ya. Sebetulnya perencanaan bandar udara itu sudah, maaf ya, lebih lengkap gitu. Dan saya kira hampir sama dengan perhubungan laut. Tatanan ke bandar udara nasional itu sudah ada. Itu berlaku 20 tahun. Dan tiap 5 tahun dapat ditinjau lagi. Kemudian yang disebut sebagai induk pembangunan bandara, itu juga sudah ada aturannya, sudah ada petunjuknya. Dan itu bisa diperiksa atau ditinjau. Pak Wendy ikutan. Lah ya itu bisa ditinjau 5 tahun sekali. Wah cucunya nih ya, cucunya Pak Wendy. Jadi hal-hal yang terkait kebijakan ini nampaknya agak banyak bisa diselesaikan di subsektor udara begitu. Karena karena mungkin subsektor lain lebih rumit, yang darat masih mengurusi katakanlah tadi masyarakat di sekitarnya kan begitu. Terus kemudian kalau di udara kan sudah terbatasi oleh luas dari bandara, tanah dari bandara tersebut. Dan banyak hal lain, jadi di sana sudah disaring gitu. Saya lebih senang mengatakan bahwa ya kalau soal bandara ini sudah banyak kemajuan, bukan karena apa-apa, sama kemampuan kita itu sama, tetapi lebih disebabkan karena keadaan semulanya memang lebih baik begitu, sehingga mudah dilaksanakan. Jadi kalaupun dibalik itu sesuatu itu sukar dilaksanakan, tetapi yang ini sedikit sukar dilaksanakan, sedikit sukar saja untuk dilaksanakan. Terus kemudian muncul pelayanan yang kurang bagus itu sekarang ini disebabkan karena yang dikatakan terintegrasi itu bagaimana itu belum juga pas. Kenapa begitu? Bapak sekarang sudah ada kereta bandara sudah bisa sampai ke Manggarai. Tapi orang itu diminta turun dulu terus melewati 4 emplasemen baru sampai ke kereta bandara dengan membawa koper begitu. Ya itu tidak terintegrasi dengan baik dong. Jadi ada yang berkaitan dengan perancangan dan perencanaan, tapi juga ada yang terkait dengan kondisi situasi di lapangan. Dan ada hal-hal lain lagi lah. Sehingga katakanlah dulu Pak Desmond sudah bakal menjadi menjadi orang yang mempunyai kenangan dengan kereta bandara, terus kemudian hilang peluangnya. Nah, saya itu ingat persis ini, terus kemudian juga karena dipengaruhi oleh instansi lain, iya. Dan instansi lain itu kebetulan kenal dengan Pak Wendy. Pak Wendy ngomong kepada saya gitu. Ya Pak Wendy ingat kan? Karena misalnya PUPR mau bangun jalan dan sebagainya sebagai pengganti. Itu aja dulu. Saya agak menggelitikkan yang menggoda begitu Pak Desmond. Ya, maaf kalau ada kesalahan. Jadi begitu Pak Wendy
itu kemudian dibisikin oleh kawan di PUPR itu siapa namanya, Pak Syum atau apa. Pokoknya itu jadi nggak ada dukungan. Lah kemudian yang orang udara aja yang kemudian bertele-tele dan bersukar-sukar ke tempat lain untuk mendapat restu begitu. Pak Sumaryanto. Begitu. Jadi saya mau mengatakan bahwa mungkin ada kekurangan peraturan perundang-undangan, tapi banyak lagi yang karena apa pengaruh dari kita juga gitu loh. Ya. Itu aja dulu deh. Nanti terlalu hangat nanti Pak Edi ya. Pak Edi sebentar. Ya ini tadi saya mengomentari soal di bandara itu memang infrastruktur harus dari Pak Desmond kan harus sektor publik, kita harus pemerintah. Sebetulnya itu bebas sebetulnya tadi sudah bilang. Ambil contoh aja. Kalau bisa mampu swasta membangun silakan. Kalau tidak mampu usulkan pemerintah. Nah itu kan kita ada contoh Bandara Kertajati. Kertajati itu pertamanya itu usulan dari Pemda, 100% Pemda. 5 tahun pertama kita izin sudah kita kasihkan, tidak mampu, tidak jalan. Akhirnya dia usul sisi udara minta dari pemerintah. Nah, di situ kita oke, bikin studi baru lagi, dievaluasi lagi, skillnya dikecilin. Nah, akhirnya pemerintah turun di sisi udaranya. Jadi itu fleksibel, aturan memungkinkan bahwa sektor publik pemerintah bisa masuk atau tidak. Tapi kalau mampu swasta ya swasta, seperti tadi Pak Wendy bicara tol dalam kota itu tadi kan, kok bisa aksesnya semuanya bisa tanpa dukungan. Nah, boleh itu terjadi. Nah, di kita sebetulnya harus seperti itu juga. Jadi tidak harus begini, harus begitu. Dibuka kemungkinan. Terima kasih. Terima kasih Pak Cucu, Pak Heri Bakti. Pak, ini udah kurang 15 menit lagi. Jadi saya mungkin mengharapkan Pak Motarudin Siregar udah waktunya Pak bicara, kembalikan ke Pak Yusuf. Pak, sebelum Pak Motarudin Siregar, Pak Yusuf. Pak Yusuf menyampaikan dulu. Ya, silakan Pak Yusuf. Bagaimana? Pak Yusuf ada yang ingin disampaikan? Saya. Pak Motarudin. Oke. Ya, enggak Pak. Terima kasih. Saya mohon maaf tadi terlambat. Kemudian saya melihat acara ini luar biasa. Luar biasa bagusnya gitu ya, cocok banget ini suara dosen transport ini. Ya. Dan memang yang seperti ini yang memang kita butuhkan. Para dosen ini dengan berbagai latar belakang yang kita berbeda-beda, ada insinyur, ada doktorandus ekonomi, doktor lah taruh ya, ada sarjana hukum. Kita latar belakangnya beda-beda dan pembicaraan kita juga mewakili moda-moda yang selama ini kita emban waktu kita bertugas. Jadi dengan ikut ini saya merasa itu kuliah yang luar biasa pentingnya. Karena semua urusan transport itu ada di sini. Gitu ya. Terima kasih nih Pak Wendy dan Pak Desmond dan siapa nih Pak Sahar ya yang mengusahakan acara ini. Sangat penting. Saya ini Ketua BP3 Perhubungan. Ada laporan dari Jawa Timur ke saya secara lisan. Kaitannya dengan udara. Tadi dibicarakan bahwa selayaknya Angkasa Pura itu memberi fee untuk kereta api ataupun bus-bus yang ngangkut penumpang untuk Angkasa Pura. Suatu keadaan yang terbalik itu ada di Jawa Timur, di Surabaya. Itu pengusaha-pengusaha yang boleh beroperasi ngangkut penumpang dengan bus-bus itu ternyata dipungut dengan biaya yang cukup berat untuk mereka gitu. Sehingga timbul keluhan karena ada keinginan untuk memperkecil jumlah pengusaha bis yang boleh ngangkut penumpang ke bandara.
Nah, ini nanti akan ada lelang sehingga mereka nanti yang kalah ya tidak boleh masuk, yang menang boleh masuk, tapi fee-nya luar biasa berat begitu kira-kira. Nah, proses ini mungkin kita arahkan apakah Angkasa Pura ini sudah menangani secara tepat dan demi untuk kemajuan bersama-sama baik udara maupun yang bus-bus itu. Itu masalah pertama. Yang kedua, masalah tadi bicarakan banyak jalan tol. Jalan tol yang baru itu 6 jalan tol di kota yang sebetulnya dulu sudah sangat lama direncanakan, tetapi ada pengamat yang menganggap kalau ditambah lagi jalan tol seperti itu, nanti mobil-mobil tambah banyak, macet tambah banyak di Jakarta. Tapi rupanya akhirnya sekarang terjadi akan dibangun. Bagus. Sebab saya sependapat bahwa bukan akan menambah kemacetan itu, nambah jalan tol itu. Bukan begitu teorinya. Teorinya itu ada perbandingan antara luas jalan di suatu kota dengan luas kotanya. Jakarta itu masih 5-6% kira-kira, yang seharusnya 15% luas jalannya dibandingkan dengan kotanya. Kemudian soal jalan tol itu yang menjadi pertanyaan adalah tiap tahun, 2 tahun sekali itu naik tarif tolnya itu, dan itu memang dimungkinkan oleh undang-undangnya dengan pertimbangan karena inflasi naik terus. Tetapi tidak ada pertimbangan kalau jumlah mobil yang lewat bertambah, apa harus turun apa tidak tarif tolnya itu. Nah, ini yang tidak dipersoalkan. Nah, itu karena diatur oleh undang-undang. Sekarang pertanyaannya, apakah undang-undang itu masih cocok apa tidak? Waktu dibuat dulu siapa yang mengurus sehingga terbitlah undang-undang yang sangat menguntungkan pengusaha jalan tol. Dan kemudian sampai berapa tahun boleh mereka ini mengoperasikan. Kalau tidak salah mungkin 30 tahun harus diserahkan kepada pemerintah. Nah, pemerintah nanti mungkin jalan itu tidak lagi dianggap tol atau tarifnya diturunkan. Nah, persoalan ini perlu kita perhatikan sehingga ini untuk menambah ya kesejahteraan masyarakat kita. Saya kira cukup sementara itu dulu. Terima kasih. Terima kasih Pak Yusuf. Masanya nanti saya jadi satu hal ini Pak Sahar dan Pak Desmond, mungkin berikutnya nih kita bisa mengundang yang tadi apa yang aktif ya, bahwa mau datang dan enggak ya. Kemudian dosen juga Pak Sahar kan banyak kawannya dosen lah untuk ya Pak ya di sini kan. Pak Yugi Pak Yugi ahli transportasi darat. Ya Pak Yugi belum bersuara nih Pak Yugi. Pak Yugi ada Pak. Jadi nanti next Pak Yugi Pak. Ya oke. Ya. Pak, tadi ada beberapa diskusi kita ini kan sebenarnya kalau diikuti oleh dosen, apa gitu Pak ya, bisa menjadi menambah wawasan Pak dosen untuk memberikan studi kasus di dalam kuliahnya mungkin ya lebih menarik gitu. Pak, saya berikan kepada Pak Mutarudi, kemudian nanti terakhir balikan Pak Desmond untuk nutupnya kita dah. Pak Mutarudi kami persilakan. Terima kasih. Putrinya cakep banget. Putri Bapak cakep banget. Cucu Pak, cucu itu ya. Cucu. Cucu. Putrinya cakep banget. Ini masalah keikutsertaan swasta Pak, itu menyangkut penerimaan kita atau kesepakatan kita dengan apa yang dikatakan sebagai public goods dan commercial goods. Di situ sebetulnya kuncinya, kalau dilihat dari segi ekonomi. Kalau public goods, ya memang itu kewajiban pemerintah untuk menyediakan dan tidak profit motif. Kemudian kalau commercial goods, ya untuk ambil untung. Jadi orang investasi itu untuk mencari keuntungan. Jadi sekarang perkembangan yang terjadi di dunia, banyak sekali yang dulu public goods, sekarang sudah jadi commercial goods.
Nah, kita sekarang menyepakati apakah airport itu public goods atau commercial goods. Jawabnya tentu bisa macam-macam. Dan kalau sudah dikatakan itu commercial goods, ya terbuka untuk swasta. Silakan aja gitu. Untuk dia ngambil untung, dan dia tidak akan perlu diawasin terlalu ketat lah, Pak. Karena itu commercial goods. Kalau dia nanti terlalu tinggi menetapkan tarif, itu jelas nanti kompetitornya akan menurunkan tarif, akhirnya kembali kepada suatu tingkat tarif yang disebut the reasonable tarif yang wajar. Dan masalah tarif ini yang harus kita kontrol. Nah, sayang sekali di perhubungan itu tidak ada satu unit pun yang concern dengan persoalan tarif. Dulu ada di Biro Perencanaan, ahlinya itu Pak siapa namanya? Tabak dunia, Pak. Tabak tarif dunia, Nur Usman. Pak Nur Usman. Tahu dia semua soal tarif. Tarif itu adalah jantungnya daripada kehidupan transportasi. Jadi kalau itu tidak dikendalikan, tidak diketahui perkembangannya, ya sulitlah. Masa bagian tarif tidak tahu apa yang terjadi pada perhitungan cost. Ya, tarif itu adalah cost plus profit. Nah, cost itu cost siapa? Cost perusahaan yang beroperasi sangat efisien atau yang tidak efisien di daerah yang susah atau di daerah yang tidak susah, yang segala macam variabel bisa masuk di dalam persoalan tarif tadi. Sehingga sebetulnya kita itu sangat lemah kalau kita tidak menguasai tarif. Kuncinya cuma di situ, Pak. Jadi kita akan anjurkan kepada pemerintah kalau bisa ada unit tarif. Satu lagi unit mengenai traffic. Traffic dan tarif adalah dua bersaudara. Satu jantungnya, satu paru-parunya kali daripada kehidupan transportasi. Dua-dua ini sekarang tidak kita kuasai. Kemudian pada waktu yang sama terjadi pergerakan dari yang tadinya public goods menjadi commercial goods. Nah, commercial goods ini bertambah banyak. Itu malah pengendalian tarif dan pengendalian itu harus lebih ketat lagi. Kita mesti tahu kira-kira traffic itu akan berkembang kemana. Kalau dia berkembang, maka cost akan menjadi lebih rendah. Jadi seperti tadi dikatakan oleh Pak Desmond, di transportasi itu berlaku apa yang dikatakan kondisi increasing return to skill. Ini istilah ekonomi yang agak teknis. Artinya, the more you carry, the lower the cost. The less you carry, the higher the cost. Jadi ada tiga kemungkinan: increasing return to skill, constant return to skill, atau decreasing return to skill. Nah, transportasi itu adalah kondisinya increasing return to skill. Jadi bertambah banyak yang diproduksi, bertambah rendah biaya. Dan siapa yang bisa tahu ini semua? Kalau ada unit yang bekerja untuk itu. Dan itu mestinya ada di Litbang, pemikir, penganalisa, segala macam menyangkut kepentingan-kepentingan yang tidak menyangkut moda, itu mestinya di Litbang. Nah, di Litbang pun tidak ada. Selama kita tidak menguasai masalah tarif, tidak menguasai masalah kelakuan daripada commercial goods atau public goods itu, selama itu kita tidak bisa bicara. Nah, kita bisa meyakinkan pemerintah itu sendiri kenyataannya sombong, Pak. Kalau lagi banyak duit, forget swasta itu. Ini saya alami. Saya juga di Bappenas dulu gitu. Salah satu pimpinan Bappenas waktu itu sampai saya pernah ribut. Waktu saya bicara swasta, saya sudahlah Din, swasta itu bikin susah aja katanya. Udah kita kerjain semua. Tapi begitu anjlok harga minyak, wah bingung semuanya. Apa yang kita bisa lakukan? Yang ngutang, waktu itu masih ada IGGI, bisa ngutang segala macam. Tapi sekarang nggak bisa lagi. Jadi sama-sama membuat suatu kajian atau presentasi bahwa sekarang ini sudah berubah. Kita tidak bisa lagi bertahan bahwa yang dikatakan public goods itu adalah seluruh infrastruktur itu ada public goods. Enggak. Yang artinya kalau itu public goods harus dibangun pemerintah. Tidak begitu lagi. Sudah banyak public goods yang menjadi commercial goods. Mari kita manfaatkan itu.
dan libatkan swasta sebanyak mungkin untuk bisa. Dan kita kendali kita itu ya di situ. Kendali kita itu di penentuan tarif dan perizinan. Nanti perizinan masuk di situ. Nah, swasta itu nggak perlu dicurigai lah Pak. Dia juga bangsa Indonesia kok. Kita bukan mengatakan harus meniru negara kapitalis sekali Amerika. Amerika itu senjatanya aja dibuat oleh swasta kok. Nggak perlu kita meniru di situ. Tapi kalau kita tidak memanfaatkan kemampuan swasta kita, berarti sebagian dari kekuatan bangsa ini tidak kita aktifkan di dalam pembangunan nasional. Jadi kalau kita yakin betul memang itu arah yang benar, mari kita susun paper, kita yakinkan pemerintah bahwa BUMN itu tidak satu-satunya penyelamat negara, bukan. BUMN kita itu sendiri dibentuk, banyak yang dibentuk dengan tidak sengaja, maaf ya Pak ya. Itu kan perusahaan-perusahaan Belanda, swasta Belanda, yang tiba-tiba diambil alih oleh pemerintah. Seperti AP1, AP2 saja. Kenapa kok jadi AP1, AP2? Ya, satu aja gambarnya waktu disampaikan kepada Pak Harto. Bagaimana ini Cengkareng sudah hampir selesai. Pak Harto bilang begini, kalau nggak salah kira-kira, nanti kalau digabung sama AP yang sudah ada, malah jadi jelek. Lebih bagus bikin yang baru. Terjadilah AP1, AP2. Jadi satu reasoning yang tidak masuk akal gitu, bukan ekonomis. Nah, sekarang kita sudah menerima warisan itu. Mari kita benahi. Kita buat usulan yang sebetulnya begini loh. To the future begini nanti keadaannya. Jadi pemanfaatan kemampuan swasta itu jangan dianggap swasta itu orang lain. Bukan. Dia juga bangsa Indonesia kok Pak. Sama-sama ingin negara ini maju gitu. Kalau dia mengundang partnernya orang asing masuk karena modal itu datang dari luar, ya kita awasi, kita kasih rambu-rambunya, kita kasih pagar-pagarnya. Demikian itulah. Jadi seperti kata Pak Ketum BP3 tadi, pertemuan ini sangat penting Pak, sangat penting. Kita menyentuh dasar-dasar dari pembiayaan pembangunan nasional ke depan. Itu saja Pak Wendy. Apalagi yang saya sampaikan nanti kita sambung lagi. Waktunya sudah hampir selesai nih, habis. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Othari Siregar. Saya sekali tuh tersentuh dengan mengatakan bahwa swasta itu bukan orang lain kok, ya kita juga. Dia juga bangsa kita Pak. Iya. Oke. Kita juga pensiun di swasta. Iya betul. Baik. Saya kembalikan ke Pak Desmond, tapi jangan lama-lama, 5 menit lagi kita tutup harapannya. Nanti kita sambil harapan juga 2 minggu lagi mungkin ada bapak-bapak yang berkenan, apakah Pak Motarudin turun gunung atau Pak Heri Bakti, nanti kita japri saja lewat japri informasi. Pak, saya satu menit aja boleh Pak Wendy, Pak Wendy. Kemal Pak. Ya, silakan Pak, silakan Pak. Saya hanya ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Sahar mengenai soal BRT, Pak. Saya kebetulan nggak ikut karena ada acara yang lain. Jadi BRT itu masuk ke jalan tol. Masalahnya dipertanyakan oleh Pak Sahar, kenapa harus masuk jalan tol? Ya gitu ya. Kalau menurut saya, dia masuk jalan tol sebenarnya boleh-boleh aja, asal dia jangan berhenti di jalan tol, kan begitu ya Pak Wendy ya. Saya nggak tahu ya. Karena BRT ataupun semua mass rapid transit itu punya terminal, stasiun, halte ya. Dia harus punya halte 500 sampai 800 meter kurang lebih antar stasiun jaraknya. Kenapa dia harus misalnya 600 meter atau di antara itu? Karena walking distance. Walking distance manusia itu paling maksimal 3,5. Begitu si BRT buat transit atau stasiun di jalan tol itu nggak boleh. Menurut saya ini ya nggak boleh Pak. Dia harus tetap jalan terus karena memang betul Pak Sahar. Jalan tol itu through traffic, dia nggak ada hambatan sama sekali. Begitu dia berhenti, dia mengganggu berarti. Kurang lebih demikian. Dan satu lagi, sebenarnya mass transit itu harus separated lane ya. Jadi dia harus terpisah sama sekali. Kalau dia masih nyampur ya busway masih setengah-setengah, kadang-kadang dia bisa, kadang-kadang nyampur. Dia belum boleh dibilang public transit kalau menurut saya ya. Ini berdasarkan teori saya dulu, teori yang saya baca dulu. Ya. Kurang lebih demikian Pak Wendy, siap.
Terima kasih, tambahan sedikit. Terima kasih. Jadi saya yang tadi saya katakan itulah Pak tadinya. Jadi mereka tuh berpikir tidak apa namanya yang bikin aturannya mereka. Kalau mereka tidak ada sesuatu yang saya bilang itu tidak bisa sesuatu yang template dan apa namanya textbook. Dan dia berani bahwa nanti akan mungkin itu berlaku selama 5 tahun setelah itu dia robot atau belum. Tapi dia berani dengan masalah status. PU ya Pak ya, PU. Oke Pak. Barangkali. Jadi dia di jalan tol nggak berhenti ya Pak ya, BRT-nya itu? Dia berhenti. Oh. Dia kasih siding di itu. Oh, side rem ya, ada remnya ya? Saat ini dia pakai elevator ke bawah. Itu kan investasinya itu kompromi antara dia dengan pemerintah daerah gimana memperbolehkan si jalan layang itu, jalan tol itu juga bermanfaat bagi masyarakat. Pokoknya itu di tim lah, mantukin di tim lah maksud saya. Oke Pak. Artinya maksud saya tuh kita itu juga harus terbuka dengan hal-hal yang inovasi seperti itu. Bahwa untuk izinnya mungkin ya bisa juga Pak ya. Oke Pak. Kita evaluasi lagi. Nah, itu yang kelihatannya kita harus terus terbuka dari situ. Pak Desmond, 5 menit aja, silakan. Terima kasih Pak Wendy atas kesempatannya. Jadi kalau Mas Kus Hendratmo sudah nyanyi Pak, garis miring itu Pak Muter Siregar, saya rasa tidak ada lagi hal-hal baru yang bisa disampaikan. Karena memang betul ini tugasnya Balitbang. Karena beliau sebetulnya yang pendiri Balitbang, elitnya Balitbang dulu. Jadi ini kembali pada Pak Umar Aris Pak, bahwa pandangan Pak MS itu betul sekali, public goods ya menjadi commercial goods, apa ada di situ seminya, semi public, semi komersial, ini perlu kajian lebih lanjut. Jadi itu poin-poin yang disampaikan oleh Pak Mutarudin. Kemudian yang kedua, kabak tarif dunia sudah tidak ada di transportasi ya. Nah, ini juga harus dibangkitkan lagi. Saya nggak tahu apa masih ada ya di Biro Perjalanan itu kabak tarif ya. Dulu Pak Mukhtar Nurusman tuh kalau ketemu saya dia dengan sombongnya bilang, Mon, lo tahu nggak satu-satunya di dunia ini yang ngatur tarif cuman gue katanya eselon 3 kabak tarif. Wah saya bilang selamat Pak Nurusman, luar biasa ini. Dibantu oleh Pak Umbri kalau saya nggak salah itu mengenai pricing ini. Karena memang kalau di European Union ya, masyarakat Eropa, negara Eropa, mereka memang pricing ini menjadi menjadi fokus mereka, harus fair katanya mengenai pricing ini. Ya istilahnya lebih jauh lagi ada single tier price, one tier pricing sama two tier pricing. Sejalan apa disampaikan oleh Pak Ketum BP3 tadi. Apakah airport harus bayar kepada bus karena mendatangkan penumpang ke airport, atau bus yang dipajakin oleh airport untuk mencari uang lebih banyak lagi? Karena didorong profitability-nya. Nah ini perlu kajian-kajian ini. Karena dunia mengatakan kita harus berpikir two tiers lah katanya ya. Bagaimana kalau udah jauh-jauh datangin dolar gitu ya, orang-orang turis dari luar, wisata, airport, dipajakin juga dengan yang tinggi PSC-nya. Tapi itu kita berpikir tadi, jangan berpikir udara saja, ya kan? Pikir kereta-api saja ya gitu ya. Kita berpikir harus inter dan intra, istilahnya intra dan inter sektor, subsektor. Nah ini yang perlu dikembangkan ya. Apalagi lebih jauh lagi Pak Cucu, Terminal 4 itu nggak perlu dibuat, ya kan? Cukup dibuat stasiun kereta api jadi terminal. Terminalnya di Bogor, terminalnya di Bekasi, terminalnya di Depok. Ya kan? Aksesnya yang perlu kereta api harus 30 menit dengan standar gauge, dengan kecepatan 50 km per jam. Jadi untuk apa buat terminal 1, 2, 3, 4? Cukup ya 1, 2, 3 aja lah. 4-nya nggak usah. Buat landasan perlu. Karena pesawat nggak bisa mendarat di stasiun kereta api, tabrakan dengan lokomotif. Kira-kira begitu. Jadi pemikiran ke depan ini Pak secara ekonomi. Kemudian mengenai traffic, ini penting sekali sampai oleh Pak Mutarudin tadi. Karena kalau salah di Belanda itu ada namanya itu informasi mengenai pilihan rute, pilihan tarif, trafficnya bagaimana gitu ya, supaya orang tahu mau. Jadi orang itu sebelum berjalan itu dia bisa melakukan persiapan pilihan-pilihan moda mana, atau dalam perjalanan juga bisa merubah karena tergantung kepada seperti Waze lah ya. Waze itu kan kita diantar
pilihannya mana yang padat, mana yang nggak padat. Memang lebih panjang atau lebih pendek waktunya. Kira-kira begitu. Jadi saya pikir ini, sebagai Pak Mutarudin penutup ini ya. Dan kemudian swasta nggak perlu kita khawatirkan karena dia anak bangsa juga. Dan kedua, kalau infrastruktur itu dibangun oleh orang asing, apa bisa dibawa lagi infrastruktur itu ke Tiongkok, ke Jerman? Harusnya mereka yang khawatir, kok saya mau membangunkan KA cepat di Jakarta Bandung ini terus gimana nih? Kalau tiba-tiba politiknya berubah, tiba-tiba kan nggak bisa. Kalau pesawat masih bisa, dijamin oleh Pak Hadi Bakti dan Pak Cucuk untuk dikembalikan sesuai dengan convention itu. Harus wajib kembali Captain Convention harus dikembalikan, itu wajib itu. Tapi kalau rel kereta dibangun, pelabuhan, apa bisa dikembalikan ke Jepang? Saya pikir enggak. Jadi swasta. Kemudian yang tidak kalah penting itu pemerintah memang tidak bisa sombong Pak Mutarudin, karena membayar pokok sama bunga aja sekarang sudah susah dia. Nah, kemudian balance of payment kita juga sudah defisit. Kemudian APBN kita juga sudah melampaui persyaratan dunia. Karena kalau persyaratan dunia dilampaui, Pak, nilai tukar kita melemah. Ya. Kemudian juga apalagi ya dampaknya itu. Investasi asing langsung menurun karena risikonya tambah tinggi. Karena mereka kan tanam dolar sebalik dolar kan. Nggak mau mereka tanam dolar balik rupiah. Sorry kalau balik rupiah, kalau nilai tukarnya 20.000 per dolar, mereka khawatir sekali. Karena ini adalah masalah keuangan internasional ini menurut saya sih ya yang harus kita. Jadi menurut saya Pak Mutarudin sama Pak Dendi sudah menyimpulkan, sedangkan Pak Kemal tadi sudah menambahkan beberapa hal pokok-pokoknya ya yang harus diperhatikan. Memang begini Pak Kemal, karena kita itu tidak pernah mempersiapkan secara lengkap di awal. Studi kelayakan saja yang kita persiapkan, tidak pernah melengkapi dengan studi transaksi. Kalau studi transaksi itu dilengkapi, kepemilikan itu jelas, ya, bentuk kontrak kerjasamanya itu jelas, terus pendanaannya itu bagaimana jelas, nggak ada lagi di tengah jalan itu, wah, tinjau lagi nih FS-nya karena Pemda nggak sanggup gitu ya. Nah sekarang kita kan istilahnya kalau dalam film dulu bernafas dalam lumpur, bintang filmnya Suzana ya. Kalau dalam istilah strategic planningnya adalah muddling through policy, jadi kebijakan lumpur ya, muddling through. Jadi kebijakan kita di dalam lumpur dia nggak pernah melihat ke atasnya bagaimana. Pokoknya go pokoknya, ya kan. There is no point there is point of no return gitu ya. There is point of no return. Nggak ada lagi jalan kembali kita. Lanjut saja. Jadi saya pikir pada disampaikan Pak Mutarudin mungkin termasuk Pak Rudi Ricardo saya lihat tadi ini. Beliau ini juga penerus kita aktif. Berpikirnya juga mungkin kita titip ya Pak. Yang disampaikan oleh Pak Mutarudin ini. Kita siap bahwa bergeser public good mungkin commercial goods. Ya ini yang sampai. Kemudian Pak Rudi juga diingatkan juga pricing itu juga penting sama traffic. Kemudian pemerintah nggak boleh sombong karena memang kita udah mulai strukturnya itu ibaratnya kalau di korporasi itu Pak, utang kita itu kalau nggak salah saya 60% Pak dari neracanya. Yang 2022 ya kalau nggak salah. Laporan keuangan 2021. Mohon maaf Pak Mutarudin, saya baca itu 50% debt terhadap aset. Kalau untuk perusahaan itu 60% itu sudah nggak ada lagi orang mau minjamin uang Pak. 70% bangkrut Pak. 70% bangkrut. 70% bangkrut Pak. Jadi kalau kita Mariza Ramli ini habis lagi kita. Jadi Pak Rudi kan itu sama teman seasrama itu. Jadi habis lagi kita. Jadi memang udah. Tapi Ibu Sri Mulyani saya yakin dia itu sama dengan Pak Mari Muhammad lah kira-kira ya. Ya, sama muridnya Pak Mutarudin juga bisa dibisikin lah. Jadi memang pandemi juga menyita kita juga. Jadi mau nggak mau ya swasta. Saya pikir itu Pak yang bisa saya sampaikan benar-benar peran swasta disejajarkanlah dengan badan usaha milik negara. Karena itu semuanya itu di matanya legal itu mereka itu setara Pak. Ya, oke, karena kedekatan saja dengan pemerintah dia mendapatkan penugasan banyak gitu loh. Kira-kira banyak swasta yang komplain sekarang nih. Gimana kita ini mau bersemangat, semuanya BUMN. Bahkan BUMN katanya buat anak, buat cucu. Kita nggak kebagian lagi gitu ya. Ini salah satu ya. Tapi ini tergantung pada Pak Erick Thohir juga. Dia mau buat holding
Jadi begini Pak, kalau saya melihat ini Pak, secara teori itu ada mengatakan Shearer ya, Shearer itu dalam bukunya bilang structure, conduct, performance. Nah, kita itu nggak pernah melihat performance, nggak pernah melihat conduct. Yang dirubah itu structure ya terus. Structure dirubah. Ini gabung sama ini gabung sama ini, ya kan? Kira-kira ya harusnya performance lihat, terus bagaimana perilakunya, baru organ yang dirubah mau holding kah, apa holding investment, apa operating holding dan seterusnya. Nah, paling enak itu memang dirubah ini karena ada kesempatan untuk memasukkan pasukan-pasukan baru gitu, ya kan? Kira-kira gini. Kalau saya melihat itu, aku curigaan boleh aja Pak Wendy ya. Terima kasih Pak Wendy atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira itu kan menunjukkan bahwa ya Pak Yusuf sebenarnya kita senang juga ada hal seperti gini ya, tukar pemikiran Pak Yusuf ya. Ada hal sebetulnya ya kalau kita harus akui sih sebetulnya kita ini kan udah pensiun ya, udah cukup lama juga. Ada pengamatan kita yang mungkin juga kurang update ya Pak ya dari berdasarkan. Betul. Nanti lain kali kalau kita harapkan yang aktif juga bisa memberikan komentar yang update ya Pak Desmond ya, supaya kita juga kita dikoreksi. Misalnya tadi sekarang di sini ada Pak Rudi Ricardo, Pak Yugi, ke depannya kita harapkan lebih banyak lagi, dan juga tolong memberi masukan juga. Syukur-syukur kalau ikut juga memberikan pengantar diskusi ya Pak ya, supaya kita gitulah ya Pak Rudi Ricardo. Mohon maaf kita yang udah pensiun ini, sekalipun mungkin posisinya strategis, tapi kan terkadang dari sisi analisa tentunya bapak-bapak ini sudah tidak bisa diragukan lah. Cuma kalau dari sisi updated informasi yang kita mungkin kelewat ya, karena kita udah nggak punya akses informasi yang itu, kadang-kala mungkin Pak ulasan kita nggak seluruhnya benar Pak Rudi Ricardo ya Pak itu, makanya kita di forum beginilah. Jadi Bapak menyampaikan informasi yang lebih update. Nah, nanti Bapak yang senior ini mungkin kontribusi dari wawasan bersambung seperti begini bisa menghasilkan sesuatu yang lebih bisa bermanfaat, kurang lebih seperti itu. Barangkali itu saja, kita sampai nanti kita insya Allah sampai 2 minggu lagi. Pak Sahar, Pak Desmond, terima kasih Pak Cucu, Pak Yusuf, Pak Kemal, Pak Mutarudin, Pak Sadana Baban, Pak Giadi, Pak Heri Bakti, Pak Rudi Ricardo, Pak Yugi, dan Pak Tony Korab, sekalipun cuma inisialnya aja nih kelihatannya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Desmond luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya Pak. Pak Wendy, tulisannya udah apa ya? Apa? Tulisan saya udah ya? Oh, itu udah. Tulisan Pak Heri. Terima kasih Pak Heri. Kami siap support update info Pak Wendy. Nah, gitu. Nanti dapat pencerahan dari para senior. Terima kasih Pak Royce. Siap Pak Desmond. RR. Terima kasih ya Pak. Oke, yuk dadah. Pak Mutarudin, makasih Pak. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Desmond. Pak Wendy, Pak Edi. Iya, Pak Senior, mohon izin. Ya, Pak Rudi. Siap Pak Eri.